Selamat malam Bapak Ibu semua, semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebelum saya mulai ini, ya kalau nggak kenal gitu ya, nggak sayang. Kalau nggak kenal, nggak sayang, nggak dapat materinya lebih dapat gitu. Nah, coba Bapak Ibu komentar dari mana aja nih Bapak Ibu, asalnya dari mana, dari Indonesia mana nih? Dari timur, barat, tengah, dan pasar, Bu Ferdi Bekasi, Bu Asri Sukabumi, Banten, Jawa Barat, Bandung lah sama kita. Saya juga di Bandung. Riau, Palembang, Surabaya, Karawang. Ada yang dari timur Indonesia nggak? Oh, Makassar. Lebih jauh dari Makassar ada nggak? Maroke, Masya Allah sampai ujung ya dari Sabang sampai Maroke. Dari Sabang ada nggak? Dari Sabang Kendari, Masya Allah. Oh, Pluto, waduh jauh banget. Pluto ya, kalau lebih jauh nih daripada Bekasi. Oke, Bapak Ibu ya, sebelum saya mulai, wah dari Malaysia, ya, soal internasional nih, gitu ya, kita ya. Oke, sebelum saya mulai, saya mau izin perkenalan diri Bapak Ibu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Wahyu Rafinal. Ya, saya biasa dipanggil Pak Wahyu. Mungkin kita nanti ketemu di jalan atau dimanapun ya. Eh, nggak usah segan-segan tegur sapa Bapak Ibu ya. Saya dosen di Politeknik Negeri Bandung. Kemudian saya juga sebagai koordinator prodi atau ketua prodi di Bantul Pemasaran. Nah, saya masuk di Portman itu sejak tahun 2019, Bapak Ibu. 2019. Nah, itu CPNS-nya. Mulai aktif penelitian itu tahun 2020. Jadi masih baru banget ya, 2020. 5 tahun lah penelitian. Itu ada 70 publikasi. Untuk suatu dosen baru lah, Bapak Ibu tahu ya, dosen baru kita masih masih apa belajar. Waktu itu saya masih nulis di artikel kecintaan lah ya, 2-3 tahun pertama, walaupun memang sudah ada beberapa Scopus juga. Nah, sekarang untuk Scopus memang belum terlalu banyak, ya, ada 16 Scopus dan itu mayoritas gratis dan mayoritas ya Q1 Q2. Nah, dan itu semuanya jurnal dan bukan proceeding gitu ya. Jadi saya itu kurang suka proceeding ya. Tampil di depan orang proceed itu agak kurang gimana saya gitu ya. Nah, tapi kalau bicara di sini ya, geser materi, geser pengalaman, itu senang. Tapi kalau proceeding itu kurang senang gitu. Jadi makanya lebih senang ke jurnal. Nah, saya ada 11 buku yang sudah terbit ya sebenarnya, dan ada insya Allah 4 buku lagi yang akan terbit. Kemudian saya juga sebagai reviewer dan editor ya, ada reviewer di berbagai top jurnal ya, di dunia, termasuk Scopus ya, jurnal Scopus, JBM, tentang marketing, information system, juga seperti manajemen, dan banyak jurnal-jurnal beraplikasi lainnya. Dan rutin tuh, setiap bulan itu selalu ada, nggak selalu ada review di jurnal Scopus. Nah, ya, ini yang rutin-rutin sering saya review kayak gitu ya. Nah, memang nah ini belum saya update, masih yang beberapa bulan yang lalu ya. Profil saya di Google Scholar mungkin bisa dicek-cek kalau ya di Google Scholar. Di Google Scholar saya bisa lihat di profil saya. Ya, kalau siapa tuh Bapak Ibu mau berkolaborasi gitu ya, berkolaborasi kita saling saling bertukar pikiran gitu ya, saling berkolaborasi riset. Yang paling penting Bapak Ibu ya, kita itu saat ini menggunakan AI. Ya, menggunakan AI. Nah, ini ada 2 artikel. Memang belum ada yang baru lagi dari ini sebenarnya. Ada yang baru lagi dari ini eh, yang menggunakan AI. Pak, kok bisa yang menggunakan AI bisa tembus ke Q1? Atau kalau kita mikirnya Q1 kan tingkatannya lebih tinggi ya, kalau misalnya skripsi, tesis, disertasi kan, jangankan skripsi tesis gitu ya atau disertasi, kalau Q1-nya, kalau Q1 itu bisa bisa pakai AI gitu. Artinya kalau Q1 saja bisa pakai AI, apalagi skripsi, tesis, disertasi gitu Bapak Ibu kan. Nah, ini ada beberapa ya, Q1 lagi ada di Q2 juga yang publishernya di Emerald ya, dan ada beberapa lagi juga di publisher lain, Elsevier, Francis gitu ya. Nah, ini jujur saya pakai AI Bu. 2 tahun ini saya teman-teman diskusi saya itu AI gitu. 2 tahun ini ya, 2 tahun belakang itu pakai AI. Sampai kita nggak develop custom GPT custom gitu ya.
Nanti kita akan coba praktekkan bagaimana cara penggunaan Jupyter Custom. Pak, kok bisa AI nggak kedetek? Nah, itu pertanyaannya. Sering banget. Kok bisa AI ada kutipan yang bagus? Pertanyaan kedua lagi ya. Kok bisa AI bisa ngasih artikel bereputasi? Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu muncul ya. Kok bisa buat interaksi pakai AI, literatur pakai AI, cari ide pakai AI. Nah, itu akan kita coba pelajari Bapak Ibu ya. Nah, kekhawatiran mahasiswa ya termasuk yang lagi skripsi, tesis, disertasi, kadang cemas ya kita proses penulisannya, apalagi penulisan itu kan mau pakai AI Pak, gimana nih kalau AI bisa nggak hasilnya itu nggak terdeteksi kualitasnya bagus atau enggak gitu ya. Nah itu kan kekhawatiran kita Bapak Ibu ya. Nah, tapi Bapak Ibu ya, ketika kita tahu cara menggunakan AI tersebut, ketika kita tahu etika dalam penggunaannya, ya, nah itu bukan jadi masalah. Iz- Maaf ya, izin Bapak, ya, ya, men, sorry. untuk suaranya itu kecil. Bapak, apakah sekiranya bisa di untuk yang earphone-nya? Oh, coba Bapak ganti dulu ya earphone-nya ya. Oh, oke, oke. Ya, sebentar. Boleh. Sebentar ya Bapak dan Ibu semuanya. Halo men, kalau gini ini jelas nggak? Kalau di saya sih terdengar ya Bapak. Mungkin di Bapak dan Ibu bisa Jelas komen ya. apakah terdengar suaranya? Hmm. Mungkin bisa menggunakan earphone atau headset gitu ya Bapak dan Ibu. Ya, kalau seperti ini, oke, Oke, aman ya. di saya terdengar. Siap, oke. Nah, sekarang Bapak Ibu ya, saya lanjut ya. Pertama itu kita bingung ya, bagaimana memilih topik. Nah, cek komentar ada yang bermasalah nggak? Ya, aman ya. Tapi ada noise gitu Bapak. Mungkin Ada sedang noise di ya. luar ya Bapak. Karena ah, Ada seperti noise ada ya. suara lain gitu yang juga masuk. Oke. Sebentar Mbak ya, Bapak coba cari ini dulu ya. Cari tempat sebentar ya, pindah dulu ya. Sebentar ya. Oke, Izin oke boleh 1 menit Bapak. Bapak Ibu, sebentar ya. Oke Bapak dan Ibu, sebelumnya mohon maaf gitu ya. Karena karena kendalanya juga gitu ya, pemateri terkait dengan suaranya. Mungkin kita tunggu beberapa saat gitu untuk pemateri menyesuaikan audionya. Oke, mungkin saya izin menggunakan waktunya juga gitu ya, Bapak dan Ibu semuanya, untuk mungkin sedikit ngasih glimpse gitu ya, ngasih spoiler terkait dengan pemenang nih. Kalau gitu saya update aja gitu ya, saya umumkan aja gitu ya pemenang yang saya informasikan tadi nih, Bapak dan Ibu semuanya. Nah, di sini saya akan ngasih cuplikan pemenang yang mana dulu nih kira-kira. Oke, mungkin pemenang testimoni dulu gitu ya, Bapak dan Ibu yang ada bikin testimoni di Instagram gitu ya. Terus yang ada bikin testimoni video gitu. Mungkin ini akan saya umumkan langsung gitu. Oke, selamat kepada Ibu @auranabila.p gitu ya yang udah bikin testimoni Instagram. Selamat kepada Ibu di sini komentarnya itu webinar benar-benar luar biasa, apalagi untuk saya yang mahasiswa akhir ini. Saya mendapatkan banyak ilmu praktis dan tools AI yang mempermudah penyelesaian tugas akhir saya. Oke, selamat kepada Ibu Aura Nabila gitu ya yang udah memenangkan door prize dari Ebismart. Nah, ini ada testimoni video juga dari Bapak Denny Setiawan Wayoy. Selamat kepada dua pemenang kita tadi gitu ya, yang udah memenangkan door prize dari Ebismart ratusan ribu rupiah gitu. Nah, apa gitu ya door prize-nya nanti akan saya umumkan gitu ya bersama dengan pemenang-pemenang lainnya. Oke, mungkin saya akan cek kembali ke Pak Wahyu. Apakah sekiranya sudah menemukan lokasi atau tempat yang lebih baik, Bapak?
Oh, sepertinya bapaknya masih itu, Ibu. Bapak semuanya masih mencoba mencari tempat yang agak enakan gitu ya, supaya audionya nggak masuk. Di sini juga ada Ibu Inang. Mohon info rekaman kemarin malam belum bisa di-download ya. Saya pesan berbayar dari awal, Oke, tapi link investasinya cuma PPT. Oh, Bapak udah. Oh, coba Bapak. Tes-tes dulu, Bapak. udah. Oke, Bapak mantap jelas nggak? Bapak dan Ibu. Boleh di komen. Kira-kira aman kan ya Bapak dan Ibu? Kalau di saya mah aman ya Bapak dan Ibu. Boleh di komen, dikonfirmasi suaranya masuk nggak di device Bapak dan Ibu semuanya? Oke, Ya, aman tes Bapak sudah satu dua jelas. tiga. Udah aman Bapak? Oke, monggo Sip. silakan Bapak Oke, lanjutkan. kita lanjut. Oke. Di orang diskusi subuh ya. Ini ada beberapa artikel ya. Q1 dan Q2. Saya gunakan VR di sini Bapak Ibu yang tentang teknologi dalam pemasaran. Nah, ini VR. Kemudian ada juga di sini VR juga. Nah, masih VR. Tourism ya. Di ini pemasaran tentang augmented reality, industri fashion, ada tentang brand loyalty Bapak Ibu. Nah, itu beberapa saja Bu ya dan itu uh, Q1 dan Q2. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nanti saya sambil play slide-nya. Bapak Ibu di sini kan ada kampus CE bab 1, bab 2, 3 sampai bab 5 ya. Nah, ini jujur ya, saya jujur. Jujur saya gunakan Bapak Ibu dalam proses penelitian. Nah, kenapa digunakan? Gini, tadi kan muncul 3 pertanyaan utama tuh kok bisa pakai AI bisa tembus ke artikel yang bagus. Nah, karena AI yang kita gunakan itu adalah AI yang custom Bapak Ibu. AI yang custom ya. Ini pendahuluan ya dan seterusnya. Nanti kita praktekkan. Tapi sebelum itu saya masuk ke PowerPoint dulu ya. Khawatiran ini ya. Oke. Nah, nah, jadi sewaktu kita mulai penelitian itu ada 2 poin penting ya Bu ya. Bapak Ibu apakah mengerjakan tesis, skripsi, disertasi, 2 poin penting ini yang harus ada. Pertama apa? Masalah praktis. Apa masalah yang akan kita angkat di penelitian kita di industri ya? Masalah industrinya seperti apa? Kalau perusahaan-perusahaannya seperti apa? Yang akan bermanfaat, benar-benar bermanfaat bagi industri Bapak Ibu. Bagi industri seperti apa penelitian ini manfaatnya gitu ya. Nah, jadi ada yang bilang wah harus teoritis banget. Penelitian tuh harus teoritis. Enggak, walaupun kita penelitian dasar, itu harus ada implikasi manajerialnya. Nah, implikasi manajerial itu bermanfaat bagi industri. Wajib ada. Jadi nggak bisa, wah penelitian kita penelitian dasar nih, teorinya harus kuat. Oke, teorinya harus kuat, tapi manfaat bagi industri apa? Jadi kan kita nggak hanya meneliti teori-teori tanpa bermanfaat bagi industri. Seperti itu. Nah, itu harus dipahami dari awal, Ibu. Suatu kita membuat introduction, suatu kita membuat latar belakang penelitian, kita harus tahu apa manfaat penelitian ini. Nah, manfaat penelitian ini bagi industri itu muncul dari apa? Dari gap, kesenjangan, Bapak Ibu. Kesenjangan. Nah, kesenjangan itu apa, Pak? Oke, ada yang fenomena yang telah kita ketahui nih, yang telah diketahui, oh orang banyak menggunakan VR gitu ya. Oh, destinasi wisata di Indonesia tuh setiap tahun meningkat. Itu yang diketahui. Yang tidak diketahui. Nah, yang tidak diketahui itulah yang gap. Oh, kita nggak tahu nih orang mengunjungi destinasi wisata apakah karena terpengaruh oleh konten VR atau enggak, oh, Ibu. Ya, apakah dipengaruhi oleh konten VR atau enggak? Nah, itu masalah industrinya. Masalah industri. Ya, gap industrinya. Oh, untuk itu kita meneliti ini sehingga pemanfaatan VR di Indonesia ya itu bisa lebih maksimal. Nah, misalnya kita buat konten VR, kita buat channel-channel tentang VR, video 360 seperti itu misalnya. Nah, yang tidak diketahui ya. Nah, itu yang harus ada. Jangan misalnya kita wah meneliti tentang quality terhadap kepuasan dan loyalitas udah basi banget ya. Bapak Ibu yang disertasi wah udah basi banget kalau meneliti tentang itu kalau pemasaran ya. Jadi apa gapnya? Nah, dari gap itulah muncul novelty, kebaruan. Karena kebaruan tadi bisa bermanfaat untuk industri. Nah, logikanya gitu Bapak Ibu ya. Nah, selain manfaat bagi industri, tentu kita menyelesaikan itu berdasarkan teori karena kita di akademisi ya sebagai akademis.
Nah, teori apa yang kita gunakan untuk memahami fenomena, teori apa yang bisa kita kembangkan? Grand teori, ada middle teori, ada applied teori. Oke, grand teori udah susah tuh mau kita kembangkan, ribet lah, gitu ya. Middle teori udah susah juga. Nah, applied teorinya kita mainkan, mainkan ya. Kita mainkan applied teorinya. Kita hasilkan applied teori yang bisa bermanfaat. Bagi apa? Bagi keilmuan. Kalau ngomong teoritis, ya, bagi keilmuan. Apa manfaat penelitian ini untuk pengembangan keilmuan? Nah, agar bisa bermanfaat secara teoritis, sama kayak teori tadi, Bapak Ibu, harus ada gap dulu. Gapnya itu seperti apa, Pak? Ya, mulai dari yang diketahui, oh, teori ini bisa digunakan untuk menganalisis adopsi VR dalam industri pariwisata. Teori ini juga bisa, teori ini juga bisa. Tetapi teori ini belum pernah diterapkan di industri pariwisata, belum pernah menganalisis adopsi VR di pariwisata. Nah, sehingga kita menggunakan teori tersebut. Nah, Bapak Ibu yang tesis disertasi bisa menggunakan logika itu. Tapi kalau ketika disertasi, ya teori applied tadi itu kita modifikasi, ya, bisa menambah variabel baru, bisa menggabungkan dengan teori yang lain seperti itu, ya. Jadi bisa kita buat model baru, ya, teori applied teori baru seperti itu. Nah, itu yang disenangi oleh reviewer-reviewer, ya. Nah, reviewer termasuk saya juga kalau melihat satu artikel, ketika nge-review satu artikel masuk ke saya, ada dia mengembangkan satu applied teori baru, nah itu senang banget saya itu. Tapi kalau dia menggunakan teori itu lagi, teori udah fix saya reject biasanya. Nah, tapi kalau udah ada teori baru nih, teori baru, nah itu enak banget tuh, ya. Kita bisa memberikan kontribusi keilmuan. Jadi sewaktu kita menggunakan AI itu nggak bisa kita buat introduction untuk adopsi VR di industri pariwisata, nggak bisa. Keluar hasilnya ya keluar, tapi kita nggak tahu apa yang ditulis itu. Nah, makanya sewaktu kita buat tesis, disertasi ataupun skripsi, ya kita harus tahu dulu manfaat bagi industri, manfaat bagi keilmuan, ya. Gap teori, gap praktis dan gap teoritis, novelty praktis, novelty teoritis. Nah, itu yang dua poin itu yang harus novelty teoritis dan praktis. Seperti GPT, GPT-nya GPT custom tadi Bapak Ibu, ya. Yang custom tadi. Plus site. Bapak Ibu yang mungkin pernah menggunakan site. Nah, ini juga. Oh, sepertinya Pak Wahyunya ke out ya, tapi di sini sebentar ya Bapak dan Ibu, sepertinya Pak Wahyu mengalami kendala jaringan gitu ya. Di sini tidak terlihat layar ataupun audionya. Mohon maaf sebelumnya ya Bapak dan Ibu, kenakan kendala jaringan dari pemateri. Mungkin beliau sedang menyesuaikan tempatnya. Oke, tadi itu saya sempat membaca pertanyaan dari Bapak atau Ibu Ina Fauzi gitu ya, terkait dengan rekaman kemarin malam belum bisa di-download. Saya peserta berbayar dari awal, tapi link advance-nya cuma PPT. Nah, untuk fasilitas gitu ya, Ibu atau Bapak Ina itu ada di website gitu ya. Sebentar, kan saya tampilkan gitu ya, supaya bisa membantu Ibu Ina untuk mengakses fasilitasnya langsung. Nah, di sini itu Ibu, kalau misalnya udah download, udah login website gitu ya, nanti tampilannya itu dashboard. Nah, Ibu klik aja tampilan dashboardnya. Nah, nanti kayak gini ya. Nah, Ibu langsung aja ke webinar. Nah, Ibu klik webinar. Nah, di sini itu ada berbagai macam kegiatan yang Ibu ikuti gitu ya, yang sebelumnya atau yang akan datang gitu. Nah, Ibu klik aja yang berlangsung. Nah, muncul di sini kan
kegiatan malam hari ini gitu ya, webinar hari ini. Nah, Ibu bisa klik fasilitas yang warna biru ini, diklik. Nah, nanti Ibu ke advance gitu ya. Kalau misalnya udah klaim webinar kit, klik advance. Nah, di sini ada linknya ya, Ibu. Nah, klik link ini nanti kita akan diarahkan ke Google Drive ya, Ibu. Nah, di dalam Google Drive itu akan ada rekaman, terus akan ada materi, akan ada contoh artikelnya juga gitu ya, Bapak dan Ibu, semuanya lengkap gitu ya. Nah, ini seperti ini ada contoh, ada materinya gitu ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa klik record webinar. Nah, di sini muncul rekodan webinar. Memang hanya baru ada satu ya Bapak dan Ibu, karena baru selesai hari pertama kemarin gitu ya. Nah, ini memang tidak bisa di-download, tapi Bapak dan Ibu bisa akses lifetime gitu ya, selamanya gitu ya. Jadi bisa, tidak akan kami hapus atau tidak akan kami ubah-ubah gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu masih akan bisa akses kegiatan ini gitu ya, webinar ini. Nah, nanti tinggal di slideshow aja, nanti akan bisa Bapak dan Ibu tonton kembali gitu ya rekamannya. Mungkin semoga membantu ya Ibu atau Bapak Ina, atau untuk Bapak dan Ibu lainnya yang masih kesulitan gitu ya terkait dengan akses fasilitas. Oke, mungkin akan saya cek lagi. Ini Pak Wahyu udah join kembali nih. Oke, sebentar kan saya jadikan co-host. Oke, Bapak, Oke, amankah Pak kira-kira? tadi wifi-nya keputus, aduh. Tumben banget nih, biasanya Pak Wahyu itu aman-aman aja gitu ya Aman jaringannya aja mungkin. ini. Heeh, Ada kendala oke. ini. Betul. Iya, tidak apa-apa Oke, Bapak, silakan. oke, Bapak lanjut lagi ya. Nah, biar nggak kelamaan Bapak Ibu ya. Nah, saya tadi kan menjelaskan intinya dulu ya. Ketika kita penelitian, kita harus ada 2 poin tadi Bapak Ibu ya. Fenomena praktis, dan gap teoritis. Oke, nah ada satu trik yang akan saya sampaikan, tapi ini tuh bersifat, wah, rahasia, rahasia, tapi di Zoom ya. Tapi nanti deh ya. Nah, yang paling penting adalah ini kita mulai penelitian itu berdiri di atas bahu raksasa. Maksudnya apa berdiri di atas bahu raksasa? Jadi kita cari satu artikel atau 2 artikel atau 3 artikel yang dari jurnal internasional bereputasi. Kalau bisa Q1 Q2 aja. Nah, untuk memulai penelitian, kita bisa contoh bagaimana mereka menuliskan introduction, menuliskan introductory review, metode gitu ya. Dan idenya seperti apa? Hanya baca artikel bereputasi aja Bapak Ibu. Ketika kita menulis tesis atau disertasi. Tapi kalau skripsi masih lah ya jurnal-jurnal Sinta. Oke. Nah, kita akan coba Bapak Ibu ya membuat pendahuluan dengan menggunakan AI. Tapi ketika kita buat pendahuluan, kita harus ada satu ide dulu ya, ide penelitian. Nah, selain kita punya ide, kita punya raksasanya ya, raksasanya. Cara cari raksasa gimana, Pak? Cari artikel tadi ya. Seperti saya bilang, cari artikel dari jurnal internasional bereputasi. Nah, ketika kita udah tahu, kita ketemu artikelnya, kita rangkum seperti ini Bapak Ibu ya. Ini saya buat satu file namanya itu sumber literatur. Sumber literatur ini itu ada 7 sampai 9 artikel ya. 7 sampai 9 artikel yang hanya artikel dari jurnal internasional bereputasi. Nah, ini coba Bapak Ibu lihat ya. Nah, ini saya rangkum, saya masukkan ke rangkum ya, copy paste. Artikel pertama ya judulnya ini. Saya copy apa? Introduction-nya. Kemudian saya copy apa? Literatur review-nya. Sampai artikel. Nah, ini artikel kedua ya. Artikel kedua. Nah, ya, artikel kedua Introduction Literatur Review. Sampai ke 9 artikel. Copy paste saja. Tapi ini catatan Ibu ya. Jangan copy paste asal-asalan. Kita mau neliti apa ya? Kita mau neliti apa? Kita harus tahu dulu, baca dulu. Nah, kalau kita nggak baca ya, sekilas kita baca, kita nggak tahu kita mau penelitian seperti apa, salah naik raksasa gitu ya. Raksasa yang kita naikkan itu raksasanya lumpuh gitu. Ya susah lah jalannya gitu ya. Nah, makanya kita cari artikel yang bagus dan kita tahu artikel ini kita pahami gitu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya dari sini kita itu bisa buat introduction Bapak Ibu ya. Nah, ini kebetulan artikel ini ya. Nah, sorry.
artikel yang saya gunakan ini itu untuk membuat proposal penelitian. Dan ini proposal penelitian yang didanain, gitu ya, yang didanain. Jadi nggak apa-apa saya share di sini. Kalau proposal penelitian kan kualitasnya kan ya disertasi eh, atau apa tesis ya. Nah ini proposal yang didanain Bapak Ibu ya. Nah, jadi penelitian itu tentang circular economy readiness and performance model ya. Bagaimana kita membuat kerangka kerja kinerja untuk destinasi smart ecotourism ya, smart eco destination. Oke, nah sekarang ini adalah satu AI yang sering saya gunakan. Namanya itu Kampus AI untuk tesis, disertasi ataupun skripsi ya. Awalnya ini namanya skripsi AI, tapi karena saya gunakan juga untuk artikel jadi ganti nama deh namanya Kampus AI ya. Oke. Nah, ketika kita buat ini nggak bisa kita buat pembahasan untuk apa itu nggak bisa. Nah, gini, kita kan tadi bentar. Nah, penelitian kita Bapak Ibu ya tentang ini circular economy ya. Nah, saya bilang ke GPT, buat introduction, ini kan introduction Bu ya, bab 1 ya. Buat introduction untuk penelitian tentang ini Bapak Ibu ya. Dengan menggunakan kutipan dari informasi berikut terlampir. Nah, kita lampirkanlah Bapak Ibu file tadi. Kalau kita kasih GPT untuk ngasih kutipan, itu sama saja seperti kita bunuh diri. Salah, fix salah gitu ya. Jadi kita harus masukkan kutipan dari artikel yang kita copy tadi, artikel yang bagus, Q1, Q2 ya, kalau yang mau disertasi tesis. Kalau enggak ya Sinta ya, kalau skripsi bisa masukkan artikel Sinta. Nah, sebentar. Ini ya tadi ya. Nah, sumber literatur. Open. Ya, sebentar. Enter aja langsung. Nah, GPT ini bukan GPT yang pada umumnya. Umumnya udah ngasal gitu ya. Nah, kalau ini, Ibu lihat ya, sambil dianalyze. Nah, dia akan mulai penjelasan dengan konteks penelitian, Bapak Ibu ya. Oke, Pak, kutipannya mana? Nah, oke. Bentar, kita biarin dia mikir dulu, Bapak Ibu ya. Mungkin belum kena tadi ya, masukkan kutipan dari informasi terakhir. Kadang kalau misalnya dia nggak kebaca filenya, kita bisa copy paste, Ibu ya. Bentar, kita tes lagi. Kebaca nggak? Ya, jelaskan tujuan, gap, tujuan novelty. Tapi kutipannya nggak ada, karena filenya tuh kadang nggak kebaca. Ya. Nggak ngebaca karena apa? Biasanya karena sinyal ya. Karena sinyalnya agak kurang kencang. Oke. Kalau nggak itu biasa saya copy paste. Kalau nggak keluar juga. Nah, udah ada ya. Nah, kutipan-kutipan yang digunakan di sini, dia itu akan ngambil kutipan dari file yang kita copy tadi, Bapak Ibu. Makanya, selain dari kita cari artikel yang bereputasi aja, kita cari artikel terbaru, Bapak Ibu. Makanya saya gunakan hanya artikel 2023, 45 untuk penelitian tahun sekarang. Ya, 3 tahun terakhir. 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya 2026 berarti ya nanti 2006, jadi 456 gitu ya, Bu ya. Karena kenapa? Karena dia akan menggunakan kutipan-kutipan yang terbaru gitu. Nah, pertama dia akan menjelaskan konteks penelitian dulu, Bu, secara umum, kemudian secara khusus permasalahan di penelitian tentang ini ya, tentang circular economy ini.
kemudian teori yang digunakan. Nah, untuk teori ini, makanya kita harus tahu dulu kita gunakan teori apa sih. Oke, tadi kan kita di judul udah jelas tuh, kita pakai teori ini. Nah, nah itu dia jelaskan tuh, pinter dia ya, Bu, Bapak Ibu. Dia gunakan TOE sama hot fit, ya. Teori sama hot fit, sesuai dengan yang ingin saya teliti. Lihat, yang ingin saya teliti, Bapak Ibu lihat ya, yang tentang teknologi adopsi pasti tahu ini. Hot fit sama TOE. Nah, nih. HOT jadinya ya. Teori itu sama dengan sini. Ya, dengan yang difikirkan oleh GPT. Nah, ini gap yang tadi saya bilang, gap penelitian dan novelty. Ya, dan novelty. Oke. Pak, kurang komprehensif nih. Oke, kita buat lebih komprehensif. Buat lebih komprehensif. Ya. Dia akan buat lebih komprehensif, Bapak Ibu. Lebih komprehensif, lebih detail seperti itu ya. Sebentar. Oke. Nah, konteks penelitian ya. Dia akan jelaskan lebih komprehensif, biasa lebih panjang ya, lebih detail. Nah, gini Bapak ya, ini sambil dia jelaskan ya, pasti akan dia jelaskan lebih komprehensif per poin-poin tadi, ya konteks, kemudian permasalahan khusus, gap dan novelty dan seterusnya. Tapi kalau kita punya style ya, ini kalau kalau kita berbicara kita punya style penulisan, kita bisa kasih ke dia style penulisan Bapak Ibu. Kita kasih dia style penulisan. Misalnya nih, oh Pak, saya mau gunakan style penulisan saya sendiri deh. Bisa Bapak Ibu. Bisa. Kayak gini, saya copy ya. Nih. Ini artikel penelitian saya dan gaya penulisannya gaya penulisan saya banget gitu ya. Nah, kita copy ya. Kita kasih ke GPT. Gunakan style penulisan berikut ya. Ini langsung saya copy aja ya. Sebenarnya kan dirapiin dulu ya, di enter dulu ya gitu ya. Nah, ini copy aja, main cepat aja. Nah, dia akan gunakan gaya penulisan saya Bapak Ibu. Gitu ya. Misalnya kita pengen gaya penulisan siapa Gretzel, ada artikelnya Gretzel, kita copy gaya penulisannya. Wah, udah gaya stylenya style style si Gretzel nulis. Nah, ini style penulisannya gaya saya sendiri nulis gitu Ibu. Nah, jadi gaya style kita tuh nggak hilang. Makanya dari artikel-artikel yang saya tampilkan tadi Bapak ya, Q1 Q2 tadi, itu gayanya gaya saya banget. Nah, ini. Saya tuh kalau nulis tuh nggak banyak-banyak paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf. Udah oke. Kalau artikel ya. Nah, kalau tesis disertasi ini bisa Bapak Ibu. Nah, ini kan dia minta lanjutin ya permasalahan khusus ya. Tadi ya, lanjutin. Nah, kita nggak pakai gaya penulisan nih. Nah, kita minta ya. Nah, ya, sorry. Ya, lanjutkan. Nah, ya. Kalau kita berbicara tesis disertasi kan ada konteks dulu ya, gap. Nah, ini dilanjutkan ya. Permasalahan khusus ya. Nanti diminta untuk gap. Ya, lanjutkan gap gitu ya. Novelty. Ya, lanjutkan novelty. Dia akan bahas itu. Nah, ini kan dia minta teori yang digunakan. Ya, lanjutkan gitu ya. Pak, kutipannya gimana? Ya, kutipannya tinggal Bapak Ibu kan kopinya dari sini ya. Dari artikel ini. Dari artikel ini. Tinggal cari aja di artikel itu daftar pustakanya. Tinggal Bapak Ibu cross check lagi. Cross check kutipannya, kalimatnya cross check, benar atau enggak, baru dimasukkan ke draft penelitian Bapak Ibu. Nah, ini salah satu cara cepat. Ya, tapi ini saya tampilkan itu hanya sebagai langkah awal, Ibu ya. Ini kan bisa bisa perlu kita refining lagi, kita bagusin lagi gitu ya, agar bisa layak untuk ke penelitian kita, Bapak Ibu. Ini hanya untuk introduction, belum lagi literatur review, metode, hasil. Jadi kalau saya sendiri pribadi ya, buat artikel itu kalau udah ada data, 2-3 hari selesai, gitu ya. Kalau fokus ya 2 hari 3 hari selesai. Nah gitu, karena banyak kesibukan ya nggak sampai sebulan satu lah karena kesibukan lain ya. Nah jadi sangat-sangat gampang lah Ibu ya. Makanya kita tuh butuh raksasa tadi, cari ini ya, ini tadi. Untuk menghasilkan penelitian berkualitas butuh raksasa yang bagus. Bapak Ibu yang nonton Attack on Titan pasti tahu ya Eren. Nah kita cari Erennya, raksasa yang bagus Eren ya. Nah seperti itu. Oke, nah ini salah satu trik yang cara yang saya gunakan. Dan ini nggak bisa, Bapak Ibu,
gunakan GPT biasa tuh nggak bisa ya, karena itu sudah GPT custom. Gaya bahasanya pun gaya bahasa penelitian akademisi seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, karena waktu yang diberikan kepada saya hanya setengah jam ya untuk sesi ini, saya kembalikan ke Mei. Silakan Mei. Ya, terima kasih banyak Pak Wahyu atas pemaparan materinya gitu ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pematerian kedua oleh Bapak Agustinus C. Februadi. Halo Bapak, boleh di unmute terlebih dahulu. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam, Mei. Oke, kalau begitu langsung aja gitu ya Pak Agus, kita ke pematerian kedua. Silakan Bapak. Langsung saja ini. Ya, langsung saja Bapak karena Q&A-nya di akhir nanti. Oke. Selamat malam, Bapak Ibu, adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebetulnya materi yang akan saya berikan itu mirip-mirip juga dengan materi yang apa yang sudah Pak Wahyu berikan begitu ya. Saya hanya ingin lebih menekankan mengenai eh, awalnya gimana sih melakukan penelitian itu, begitu ya. Karena menurut saya AI itu alat bantu lah ya, alat bantu untuk mempercepat kita melakukan penelitian. Eh, Bentar ini. Oke, alat bantu untuk mempercepat penelitian. Tetapi Bapak Ibu, adik-adik semua, yang tadi dijelaskan oleh Pak Wahyu lebih kepada membuat artikel, mirip-mirip juga membuat disertasi, tesis, atau skripsi. Tetapi menurut saya, at the end of the day, yang akan diuji, yang akan ditanya, itu adalah Bapak Ibu yang akan ujian tesis atau disertasi. Adik-adik yang akan ujian skripsi, bukan di dokumen skripsi yang dibantu dengan AI. Jadi sekali lagi, AI itu membantu kita untuk mempercepat penulisan skripsi, tesis, atau disertasi. Ya, itu pengantar dari saya. Saya akan gunakan dulu PowerPoint yang akan saya pakai sekarang ini ya, share screen. Oke, sudah terlihat share screen saya. Nah, Aman Bapak judulnya, terlihat? oke, judulnya saya beri judul ini memulai penelitian, skripsi, tesis, disertasi. Ini panduan awal. Jadi, regardless Bapak Ibu nanti akan dibantu oleh AI apapun, gitu. Biasanya tidak tidak hanya menggunakan satu AI, ya, biasanya lebih dari satu AI. Tapi AI itu hanya untuk mempercepat kerja kita, mempercepat kerja kita. Kenapa penelitian itu penting? Ya jelas lah ya, skripsi, tesis, disertasi itu jejak akademik unikmu, jejak akademik unik kita. Anak S1 menulis skripsi biasanya bukan ingin menulis skripsi yang bagus, tapi ingin cepat lulus, gitu ya, ingin cepat-cepat lulus begitu. Teman-teman yang mahasiswa S2 membuat tesis sama ingin ingin cepat cepat juga lulus. Tetapi kalau teman-teman ingin menjadi dosen nanti, nah tesisnya juga harus bagus lah, bukan hanya sekedar tesis uh, ala kadarnya, yang penting lulus S2 gitu. Kalau untuk jadi dosen kan nanti harus meningkat lagi gitu. Jadi skripsi, tesis, disertasi itu bukan cuma mengulang pengetahuan, tapi nyumbang sesuatu. Yang tadi juga sudah diolah sedikit, yaitu ada novelty-nya, ada kebaruannya sedikit lah, tergantung tingkatannya. Kalau skripsi sebetulnya tidak terlalu dituntut ada kebaruan. Tesis juga oke, ada kebaruan relatif sedikit gitu. Disertasi absolutely
harus menyumbangkan sesuatu yang baru yang belum pernah diteliti. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, penelitian juga kita sudah tahulah melatih pola pikir kritis dan cara menyelesaikan masalah. Penelitian itu Bapak Ibu, apapun penelitiannya, apapun jenisnya, kuantitatif atau kualitatif, itu bagian dari metode ilmiah, scientific method. Dan scientific method itu berlandaskan kepada bukti empirik, ya, kepada bukti empirik. Walaupun itu penelitian kualitatif begitu, tetapi tetap penjelasannya harus berdasarkan bukti empirik dan disokong juga dengan teori-teori yang sedang berlaku sekarang. Seperti itu. Baik, nah karena ini saya lihat dari demografi peserta pelatihan sekarang itu bermacam-macam. Ada mahasiswa S1, ada mahasiswa S2, ada juga mahasiswa S3, sebagian besar adalah dosen, begitu. Jadi saya ingin sedikit membedakan dulu ya, karena memang ada penekanan tingkat kesulitan gitu ya, perbedaan tingkat kesulitan antara skripsi, tesis, dan disertasi. Ini saya mengutip dari pendapat Profesor Urip Santoso, beliau guru besar ilmu peternakan dari Universitas Bengkulu, yang melihatkan bahwa beda skripsi S1, tesis S2, dan disertasi. Contoh ya, karena beliau itu dosen peternakan, maka dia begini. Contoh tentang penelitian peran ya, mungkin peran daun katuk dalam menurunkan kolesterol telur. Penelitiannya itu, kalau skripsi dengan tema ini, kira-kira apa sih ya yang ingin diketahui? Pertanyaan penelitiannya apa sih? Apa sih tujuannya dari penelitian skripsi tentang daun katuk dalam menurunkan kolesterol telur? Oke, skripsi hanya menjawab satu pertanyaan, yaitu apakah daun katuk menurunkan kolesterol telur? Satu pertanyaan ini tuh maksudnya skopnya kecil gitu, bukan pertanyaan skripsi itu hanya satu, bukan, ya, tapi ini skopnya itu hanya kecil. Apakah daun katuk dapat menurunkan kolesterol telur? Begitu, ya. Kalau penelitian S2 yaitu tesis menjawab dua pertanyaan. Apakah daun katuk menurunkan kolesterol telur dan mengapa daun katuk menurunkan kolesterol telur? Jadi, lebih dalam lagi kalau tesis. Yang paling ringan itu adalah skripsi. Bagaimana dengan disertasi? Disertasi menjawab 3 pertanyaan. Ya, sekali lagi, saya katakan ini bukan 3, berarti pertanyaannya hanya 3. Bukan, ini hanya menunjukkan skop dan kedalaman gitu ya. Yaitu apakah daun katuk menurunkan kolesterol telur? Yang kedua, mengapa daun katuk bisa menurunkan kolesterol telur? Dan yang ketiga, bagaimana cara atau mekanisme daun katuk bisa menurunkan kolesterol telur? Itu bedanya, sangat beda. Jadi bagi adik-adik mahasiswa S1 dan juga teman-teman dosen di sini yang sedang membimbing skripsi mahasiswa S1, please. Skripsi itu adalah ajang latihan mahasiswa S1 untuk pertama kalinya melakukan penelitian. Sekali lagi, skripsi adalah ajang latihan untuk pertama kalinya mahasiswa S1 melakukan penelitian. Jadi di dalam skripsi kita dituntut adanya penemuan baru begitu ya. Adanya inovasi baru gitu. Kalau menurut saya, as long as mahasiswa S1 kita bisa menunjukkan, bisa membuktikan bahwa dia bisa melakukan scientific inquiry, jadi mencari tahu secara ilmiah dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, dan dia bisa menjelaskan dengan baik, lulus dia. Ya, skripsi itu seperti itu. Tapi kadang-kadang di lapangan ada beberapa dosen yang menuntut lebih dari mahasiswa S1. Sebaliknya, jika ada mahasiswa S1 begitu berambisi
dan bilang ke bapak-bapak di sini sebagai pembimbingnya, Pak, saya mau meneliti, Pak. Topiknya ini, Pak. Dan ini belum pernah ada yang meneliti sebelumnya, begitu ya. Itu jangan diacungi jempol, karena kalau topik itu belum diteliti sebelumnya, itu bukan porsi mahasiswa S1, itu porsi penelitian untuk dosennya. Begitu. Jadi skripsi itu mudah-mudah aja. Wong ini pertama kali loh mahasiswa S1 melakukan penelitian. Jadi jangan dituntut terlalu tinggi. Sebaliknya, mahasiswa S2, kalau saya membimbing mahasiswa S2, saya menuntut lebih tinggi lah terhadap tesis yang dia tulis. Begitu. Apa kebaruannya? Ya, siapa saja pendekarnya? Dah, ini istilah saya, siapa saja pendekarnya. Terus apa sumbanganmu di dalam eh, topik literatur, topik penelitianmu ini, posisimu ada di mana? Posisi penelitianmu ada di mana? Seperti itu. Ya. Sementara kalau mahasiswa S3 jelas-jelas sekali dituntut menghasilkan sesuatu yang baru, ya, yang belum pernah diteliti sebelumnya. Tetapi sesuatu yang baru ini tidak perlu yang spektakuler gitu, tetapi betul-betul menyumbang kepada ilmu pengetahuan walaupun sedikit, tetapi itu baru, belum pernah diketahui sebelumnya. Itu S3. Ya, dengan demikian adik-adik yang sedang S1 jangan terlalu takut dengan skripsi. Teman-teman mahasiswa S2 ingat tantangannya sedikit berbeda dari skripsi loh. Dan teman-teman yang sedang S3 memang tantangannya lebih besar dari penelitian-penelitian sebelumnya. Begitu ya, itu pesan saya. Lanjut, memilih topik yang tepat dan menarik. Ini tadi juga sudah diulas oleh Pak Wahyu. Pilih yang bikin kamu penasaran. Kamu akan hidup bareng dengan topik itu cukup lama. Maksudnya, Bapak Ibu tuh akan menggeluti topik itu cukup lama. Dan kalau topik itu Anda nggak suka, lebih baik jangan. Cari topik yang kita sukai. Karena kalau kita sukai, kita ada passion di situ, nggak terasa berat begitu loh, ya, nggak terasa berat. Fokus, topiknya itu fokus, jangan terlalu luas. Fokus apa? Terlalu sempit gitu loh ya. Apalagi yang S3, S3 itu pengetahuannya sempit sekali, tetapi dalam sekali. S3 itu seperti itu. Pengetahuannya sempit, hanya tahu soal itu, tetapi dalam sekali. Gitu. Tanyakan apakah topik ini menyelesaikan masalah atau dapat mengisi celah, gap, untuk S2, S3 terutama. Skripsi kadang-kadang juga dituntut itu oleh pembimbingnya, tetapi ya gap-nya gap yang kecil sajalah, tidak perlu yang sesulit tesis atau disertasi gitu, mahasiswa S2 atau S3. Merumuskan pertanyaan penelitian dari ide luas ke pertanyaan tajam. Nah, ini ada hubungannya dengan ciri pertanyaannya adalah harus jelas, bisa diteliti, dan relevan dengan jurusanmu. Itu sudah pasti. Tetapi saya tahu sekali banyak juga adik-adik S1 di sini yang kemudian bertanya, pertanyaan penelitian itu apa, Pak? Dari mana saya bisa merumuskan pertanyaan penelitian? Kan mungkin teman-teman yang sedang S2 juga masih tahu, pertanyaan penelitian itu apa? Sering saya mendengar keluhan mahasiswa S1 yang, aduh Pak, saya belum diterima judul penelitian saya, judul skripsi saya, judul proposal saya, proposal skripsi saya, gitu. Saya kadang-kadang bingung karena awalnya kalau kalian ingin mempunyai judul skripsi yang sudah diterima oleh dosen pembimbing, artinya kalian itu sudah tahu apa yang akan diteliti, mengapa itu akan diteliti, dan apa sumbangan penelitianmu terhadap ilmu pengetahuan. Kalau skripsi cukup sedikit saja. Artinya apa? Artinya untuk bisa membuat judul penelitian itu, kita semua yang akan meneliti itu harus sudah tahu sekali
topik penelitian kita. Istilah saya, Bapak Ibu ya, dan adik-adik, istilah saya itu adalah kita harus tahu dunia persilatan dari topik kita. Apa yang dimaksud dengan dunia persilatan? Kita harus tahu topik kita itu sudah diteliti di mana saja, siapa sih pendekar-pendekarnya. Kadang mahasiswa datang ke saya mau bimbingan, terus saya mau ini yang sarjana S1 gitu ya, saya mau mereplikasi penelitian hanya bermodalkan satu artikel. Itu juga artikel bahasa Indonesia. Terus saya bilang, kamu pakai model ini? Iya Pak, coba ceritakan model ini apa? Sejarahnya gimana? Dia belum tahu. Saya minta pulang, kamu pelajari dulu, banyak banyak baca dulu jurnal, artikel-artikel jurnal tentang model itu. Nanti saya akan tanya, pernah diteliti di mana saja, bagaimana hasilnya, kira-kira di dunia persilatan topikmu itu siapa saja pendekarnya. Itu kalau kita sudah tahu dunia persilatan dari topik kita itu, berarti Bapak Ibu, adik-adik semua sudah siap bimbingan dengan dosennya. Karena dosen kadang-kadang ingin diskusi juga dengan anak bimbingannya, tapi relatif satu level. Sehingga nanti terjadi diskusinya, ini kenapa begini, ini kenapa begitu. Si mahasiswa diharapkan bisa menjawab, ini Pak, menurut penelitian yang itu dulu ya, hasilnya tuh kayak gini. Ya. Nah, seperti itu sebetulnya yang diharapkan oleh dosen. Begitu ya. Lalu literatur review atau tinjauan pustaka. Sekali lagi, ini adalah jantungnya dari penelitian. Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan penelitian kalau Bapak Ibu belum punya literatur review. Kalau Bapak Ibu sudah punya literatur review, saya harapkan, oh begini, kalau Bapak Ibu sudah berhasil menuliskan literatur review, saya harapkan Bapak Ibu sudah mempunyai helikopter view terhadap topik yang akan diteliti. Kalau Bapak Ibu sudah berhasil menulis literatur review, sangat diharapkan Bapak Ibu tahu sekali dunia persilatan dari topik tersebut. Helikopter view, kita terbang ke atas, terus kita melihat ke bawah, oh ini tuh begini toh, oh penelitian ini, topik ini tuh sudah oh model ini tuh pernah diteliti begini, kata si ini begini, kata si itu begitu, kata si ini begitu. Itu Pak, modal utama kita melakukan penelitian adalah itu. Bukan statistiknya, bukan olah datanya, bukan tulisannya, tetapi pengetahuan kita terhadap topik tersebut. Ingat, nanti pada saat ujian tesis, ujian disertasi, ujian skripsi, yang ditanya bukan dokumen skripsinya. Yang ditanya adalah Bapak Ibu semua. Can you answer my question based on your skripsi? Penguji akan seperti itu. Sebagus apapun tulisan tesis Bapak, sebagus apapun tulisan skripsi adik-adik, tetapi kalau pas diuji ternyata pengetahuan Bapak dan adik-adik tidak sesuai dengan apa yang ditulis, jelas nilainya juga tidak akan maksimal. Karena semua dosen penguji juga tahu sekarang, semua mahasiswa memanfaatkan AI. Jangan sampai Bapak Ibu dalam memanfaatkan AI, dokumen laporan skripsi tesis disertasi selesai, tetapi apa yang ditulis dalam skripsi tesis dan disertasi tidak nempel di sini. Itu seperti itu. 2 slide saya terakhir nanti akan kelihatan sekali apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa, dan akan juga kelihatan sekali apa yang akan ditanya, yang dicari oleh penguji nanti di 2 slide terakhir nanti ya. Jadi sekali lagi, literatur review adalah your helicopter view terhadap topik yang sedang diteliti. Gimana cara nulisnya Pak Agustin? Kan tadi sudah dijelaskan, kemarin sudah dijelaskan, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Wahyu
bisa minta bantuan AI. AI itu bisa menuliskan dengan bagus. Tapi ingat Bapak Ibu, AI nggak bisa menggantikan kita. Ya, AI nggak bisa menggantikan kita. AI hanya membantu kita menulis dengan cepat, menemukan referensi dengan cepat, ya. Tetapi logical flow dari tulisan kita, dari paragraf satu, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, harus ada logis, ya. Itu Bapaklah yang menentukan, bukan AI. Jadi sekali lagi saya tekankan, AI itu mempercepat pekerjaan Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. But remember, Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya lah yang jadi juru masak. AI itu alat masaknya yang otomatis sehingga bisa masak lebih cepat. Tetapi yang menentukan rasanya itu bagus atau tidak, enak atau tidak, itu adalah si juru masak. Dan di dalam perlombaan masak-memasak yang akan ditanya itu adalah si juru masaknya. Kenapa pakai ini, kenapa pakai itu. Begitu ya, logikanya seperti itu. Jadi literatur review bukan sekedar nyalin sumber, pahami apa yang sudah diketahui dan apa yang belum. Gabungkan pendapat bukan sekedar daftar kutipan. Ini Bapak Ibu mau tidak mau dibantu oleh AI atau tidak, kita harus membaca dan untuk memahami dunia persilatan dari topik kita. Itu mau tidak mau. Tetapi menurut saya sekarang, zaman sekarang, tantangan Bapak Ibu untuk mendapatkan gambar besar dari dunia persilatan topik kita, untuk mendapatkan helikopter view dari dunia persilatan topik kita, itu sudah lebih mudah karena bisa dibantu oleh AI. But tetap Bapak Ibu harus menguasai dan memahami apa yang ditulis oleh AI itu. Sekali lagi, helikopter view dunia persilatan. Sangat penting. Maha penting. Gunakan Google Scholar Perpustakaan, database jurnal, atau AI, silahkan saja. Ya, tapi literatur review bukan hanya berupa tulisan, tetapi sesuatu yang Anda paham. Oke. Metodologi, bagaimana metodologi? Metodologi yang kita sukai saja. Kuantitatif, kualitatif, atau mix, tergantung apa yang ingin Anda ketahui. Pilih berdasarkan apa yang ingin kamu temukan, bukan berdasarkan tren. Kalau Pak Agus, saya nggak suka statistik, gimana ya? Oke, pakai kualitatif bisa, tetapi berdasarkan pengalaman saya, kalau kuantitatif, penelitian kuantitatif itu relatif lebih sederhana, lebih cepatlah selesai. Sementara penelitian kualitatif itu lebih karena itu masalah word crafting ya. Word crafting itu merangkai kata-kata untuk menjelaskan data mentah yang juga berupa kata-kata ya, hasil wawancara biasanya, kemudian kita ambil kesimpulan, kita ambil itu dan lain sebagainya, itu juga alat bantu, ada aplikasinya NVivo dan lain sebagainya. Uh, Personally saya lebih suka kuantitatif, tapi bukan berarti kualitatif itu tidak bagus. Itu sangat-sangat personal ya, sangat pribadi itu preferensinya ya. Jelaskan datamu, alatnya, dan bagaimana kamu akan menganalisis. Intinya adalah beda kuantitatif dan kualitatif itu, kalau penelitian kuantitatif, pasti kita akan mengukur variabel. Mengukur suatu variabel. Ya, mengukur suatu variabel. Teman-teman dari ilmu eksakta, engineering, dan lain sebagainya, sudah jelas variabel-variabelnya itu terukur. Tetapi kalau teman-teman dari ilmu sosial, seperti saya dari ilmu sosial, mau tidak mau tetap
variabelnya itu harus kita ukur, walaupun variabel itu bersifat abstrak. Kita tahu kan, kalau untuk mengukur suhu badan, suhu ruang, ada alatnya, yaitu termometer, jelas ada ukuran. Tetapi kalau di dalam ilmu sosial, ilmu marketing misalnya, ada variabel yang namanya kepuasan konsumen. Tetap harus diukur itu. Dan memang ada ahli pemasaran yang sudah berhasil membuat alat ukurnya, yaitu berupa kuesioner. Begitu. Jadi kuantitatif pasti kita mengukur. Kalau kualitatif, kualitatif tidak mengukur. Karena memang tujuan dari penelitian kuantitatif bukan untuk mengetahui ukurannya segini, sepanjang ini, setinggi ini, serendah ini, sedalam ini, enggak. Penelitian kualitatif kita ingin lebih memahami why suatu komunitas tertentu berperilaku seperti itu, mengapa mereka berperilaku seperti itu, begitu. Itu kualitatif. Itu singkat saja lah ya. Jadi pilih berdasarkan apa yang ingin kamu temukan, bukan berdasarkan tren. Kalau untuk masalah metode, ya, jelaskan data, alat ukurnya, olah datanya juga, begitu, dan bagaimana cara menganalisisnya. Lalu kolek dan olah datamu. Bisa lewat survei, wawancara, observasi, dan pilih metode yang pas. Selama ini kadang-kadang teman-teman mahasiswa itu terutama bagi yang tidak terlalu suka dengan statistik, apalagi untuk olah data gitu, aduh gimana ya saya nggak ngerti. Pak, Bu, Mbak, adik-adik semua, olah data itu bukan yang paling challenging, bukan yang paling menantang dalam membuat penelitian. Yang paling menantang dalam membuat penelitian adalah menemukan itu tadi. Kalau menurut saya, mengapa ini perlu diteliti, apa manfaatnya kalau diteliti, dan bagaimana posisi hasil penelitianmu nanti di dalam dunia penelitian di topikmu. Dengan kata lain, bagaimana penelitianmu nanti itu posisinya di dalam dunia persilatan penelitian di topikmu itu. Itu yang lebih sulit, itu yang lebih menantang. Bukan sulit ya, lebih menantang. Gitu. Ingat juga ada etikanya, kesediaan responden. Jadi responden itu harus, kalaupun kita menggunakan responden, itu dia harus ada informed consent, setuju dia menjadi responden kita. Beberapa teman-teman dari bidang ilmu sosial, pemasaran dan lain sebagainya, ilmu sosial yang lain, untuk mendapatkan responden itu relatif lebih mudah. Tapi teman-teman dari kesehatan, kedokteran, untuk mendapatkan responden itu tidak semudah dari teman-teman yang lain, karena ada kriteria-kriteria tertentu responden itu yang jelas, misalnya harus kondisinya, tensinya sekian, atau mempunyai penyakit ini, dan lain sebagainya. Jadi memang mendapatkan responden itu sangat berbeda-beda dari satu cabang ilmu ke ilmu yang lain. Ya, saya tahu sekali tantangan dari teman-teman kesehatan dan kedokteran untuk mendapatkan responden yang sesuai dengan topik penelitiannya. Ya. Oleh karena itu, informed consent, kesediaan responden untuk menjadi responden itu sangat-sangat ditekankan, tidak boleh dipaksa, dan harus diberitahu. Ya. Kemudian privasi data. Data yang sudah kita kolek itu betul-betul digunakan hanya untuk keperluan penelitian ini, dan biasanya identitas responden itu kita sembunyikan. Itu sebagai privasi data. Ya. Nah, itu gunakan aplikasi-aplikasi sesuai aplikasi olah data yang disesuaikan dengan topik penelitian. Bisa macam-macam lah ya. Excel bisa, itu yang paling sederhana. SPSS, wah, fasilitasnya banyak sekali, bisa untuk mengolah apapun. Tetapi kalau yang SAM itu biasanya pakai SAM PLS dan sebagainya, atau AMOS atau lain sebagainya. Oke. Kemudian masalah umum dan cara menghadapinya. Nggak tahu mulai dari mana, Pak. Ya mulai aja.
Ya, tapi mulainya gimana? Oh, mulai aja lah. Sebab kalau ditanya tapi saya belum jelas, Pak. Mulai weh. Mulai aja dengan ketidakjelasanmu. Karena kalau nunggu sampai jelas ya nggak akan jelas-jelas. Tapi biasanya saya mulainya adalah dengan topik. Kamu senangnya di mana? Topik apa? Topik apa? Kalau sudah dapatkan itu, baru kemudian baca-baca artikel jurnal tentang topik tersebut. Disesuaikanlah. Kalau skripsi dari jurnal-jurnal berbahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Tapi please, sebaiknya jurnal yang akreditasi Sinta lah. Jangan yang jurnal abal-abal. Sebab kalau Anda membaca jurnal abal-abal, oh penelitian tuh kayak gini, penelitian Anda juga bisa jadi abal-abal juga gitu. Kalau tesis, jelas cari jurnal luar negeri yang terindeks Scopus. Jurnal Sinta, Sinta yang bagus juga. Kalau desertasi, wah sudah jelas itu pakai jurnal Scopus. Ya, itu seperti itu. Baca dulu. Baca untuk apa, Pak? Ingat, untuk mendapatkan helikopter view tentang dunia persilatan itu, tidak sejam 2 jam, tidak sehari 2 hari, tidak satu atau dua artikel. Kita butuh banyak waktu, meluangkan waktu untuk mendapatkan gambaran itu sedikit demi sedikit, ya. Lama-lama gambaran yang masih blur itu topik ini teh apa sih? Dan kalau Anda baca lagi, baca lagi, baca lagi, lama-lama gambar yang blur itu nanti semakin tegas, semakin tegas, semakin tegas, semakin nambah lagi. Baca kita, oh kayak gini tuh jadinya semakin tegas lagi. Baca lagi, oh semakin jelas lagi. Baca lagi, oh semakin jelas lagi. Gitu. Apalagi sekarang sudah dibantu dengan AI untuk mendapatkan artikel mana sih yang harus saya baca, Pak. Pak Wai tadi bilang artikel dari raksasa-raksasa. Kalau raksasa dalam topik tersebut, istilah Pak Wai. Kalau istilah saya itu pendekar yang mumpuni di topik itu siapa? Kalau Bapak, Ibu, adik-adik sering membaca, pasti tahu. Oh, di topik ini tuh ternyata saya baca di jurnal-jurnal teh si ini sering sekali nulis artikel dan artikel dia itu selalu dikutip oleh artikel-artikel yang lain. Itu istilahnya artikel itu adalah seminal artikel, artikel yang utama lah, artikel yang paling berwibawa lah sehingga artikel itu banyak dikutip oleh artikel-artikel berikutnya. Dan penulis dari seminal artikel itu adalah Deadman gitu loh. Oh si ini the man-nya itu, si pendekarnya itu ya. Kemudian ada juga yang mengatakan, aduh saya stuck gimana ya? Kalau stuck, aduh saya tuh nggak tahu harus gimana. Saya udah ini terus ini gini, hubungi dosen pembimbing atau hubungi teman yang sama-sama sedang mengerjakan. Saya merasakan sendiri dulu waktu saya menulis tesis S3 saya. Saya gini, saya gini, saya gini. Aduh, saya ingin sekali eh bukan curhat ya, saya ingin cerita ini, saya ingin cerita tentang topik saya. Akhirnya saya berceritalah sama teman saya, walaupun teman saya nggak ngerti, pokoknya saya ingin cerita. Ini gini loh, ini tuh gini penelitian saya, gini cerita, 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 gitu. Begitu teman saya juga mengalami hal yang sama, terus dia cerita ke saya. Nah, saya ngerti ya, saya dengerin aja, oh gitu, oh ya gini, gini. Itu penting, penting. Ya, penting sekali untuk bisa diskusi dengan dosen pembimbing. Terus, aduh, saya telat ya, lagi sibuk nih, jadi saya ini nih. Oke, sekarang apa yang harus dilakukan? Nah, tugasnya harus gini. Lalu kita bikin potongan-potongan kecil, kita potong-potong kecil. Bagian ini kapan harus selesai, bagian ini kapan harus. Disiplin waktu itu bukan lagi pilihan, tapi merupakan keharusan. Kalau Bapak Ibu ingin lulus tepat waktu, begitu. Ya, yang namanya time management itu bukan hanya sekedar
diucapkan, tetapi harus dipraktekkan. Terlebih bagi bapak-bapak yang sekarang sedang menulis tesis, yang sekarang sedang menulis disertasi, kan bapak-bapak juga punya tanggung jawab lain di pekerjaan Bapak Ibu. Time management itu adalah hal yang tidak harus dilakukan. Lanjut ya, menulis dengan gaya akademik. Nah, ini bisa dibantu oleh AI tadi Pak Wai sudah menjelaskan. Pakai gaya bahasa siapa? Pakai gaya bahasa saya atau pakai gaya bahasa penulis ini? Tinggal masukkan artikel penulis ini ke AI, kemudian kita minta AI tolong tuliskan inimu itu dengan menggunakan gaya bahasa si Anu. Jadi, oke, jadi saya bilang juga AI itu membantu kita. But ingat, Bapak jangan hanya berdiri di atas permukaan bumi yang dibantu oleh AI, tapi kemudian Bapak Ibu nggak tahu saya harus kemana sekarang. Why? Karena Bapak Ibu hanya berdiri di atas permukaan bumi. Yang Bapak Ibu harus lakukan itu adalah terbang ke atas melihat ke bawah. Helicopter view. Sehingga Bapak Ibu tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Begitu. Ya. Bahasa jelas lebih baik daripada rumit. Ya. Itu sudah bisa diinikan oleh AI. Tapi ingat, sekali lagi saya ingatkan sekali lagi, AI sudah membantu menuliskan bab 1, bab 2 Bapak Ibu dengan bagus, dengan cepat. But the question is, do you understand what AI wrote? Itu Bapak Ibu harus tahu sekali apa yang ditulis. Bukan hanya kalimat per kalimat, tetapi di balik kalimat itu apa. Dan Bapak Ibu pasti sudah tahu kalau Bapak Ibu membaca artikel yang di-cite oleh si AI tersebut. Kembali lagi, dapatkan helikopter view untuk bisa mendapatkan gambaran tentang dunia persilatan dari topik yang sedang diteliti. Karena ini penelitian itu adalah scientific inquiry, makanya segala sesuatu harus didukung dengan bukti, gitu ya. Harus didukung dengan bukti. Sitasi sekarang udah bisa dibantu oleh AI. Ya, tapi ingat sitasi gunakan. Dan sekali lagi pada saat nulis mungkin dituliskan oleh AI, tapi nanti pas laporan akhirnya kita harus gunakan aplikasi untuk menulis referensi, ya daftar pustaka. Jangan tidak pakai aplikasi lagi ya. Sekarang harus menggunakan aplikasi untuk bisa membuat daftar pustaka. Kalau daftar pustakanya biasanya akan banyak, apalagi yang disertasi. Daftar pustakanya bisa belasan halaman dan nggak mungkin lagi ditulis secara manual. Oke, lanjut. Cek terakhir sebelum submit. Ceritanya Bapak Ibu sudah selesai tesisnya, skripsinya, terus disertasinya. Sudah sedikit plong, walaupun masih deg-degan karena sebentar lagi akan diuji. Baca ulang, siapa tahu ada tipe penggunaan huruf besar, pastikan ya. Kalau itu nama produk, nama kota, nama tempat harus ditulis dengan huruf besar awalnya. Aduh, seperti itu tuh ya. Seharusnya sudah tidak terjadi lagi, tetapi dari pengalaman saya membimbing mahasiswa, tetap aja masih terjadi masalah tipe begitu ya. Pastikan daftar pusaka rapi dan benar. Ini bisa pasti kalau kita menggunakan aplikasi. Gunakan pengecekan plagiasi, Turnitin, Grammarly. Si AI juga sebetulnya bisa melakukan hal itu. Saya sudah pernah coba, tetapi tetap begitu di-scan masih kena. Contohnya gini, kita bisa membuat prompt-nya di ChatGPT itu, jangan lupa tulisanmu nanti harus lolos dari cek plagiasi dengan menggunakan. Bilang aja ke ChatGPT seperti itu. Dia akan keluarkan tulisan yang itu.
Begitu kita cek pakai terlitin, biasanya masih kena. Tapi dalam jumlah presentasi yang sudah lebih sedikit, tapi tetap masih kena. Ya, masalah plagiaris check atau AI check itu ada juga AI yang bisa mengatasinya. Ya, itu gampang lah alat bantunya. Tips dari dosen pembimbing senior. Oke. Punya catatan harian tentang penelitian Anda itu bagus sekali. Bagus sekali. Ada apa-apa tulis, ada apa-apa tulis. Tulis aja tulis. Mau ditulis di kertas, di buku, tulis tangan, atau mau diketik, mau di apa. Jangan lupa beri tanggal. Ya, jangan lupa beri tanggal. Kalau kita membaca artikel, aduh ini bagus ini, tulis. Ini penting ini, tulis. Karena pada suatu ketika, sebentar-sebentar, saya itu pernah baca ini di mananya. Pernah saya baca kok di artikel, aduh kemana? Oh, cari lagi. Nah, kalau kita bikin catatan harian, ya, walaupun kita sudah dibantu AI, ini sangat membantu. Oh, ini tuh di sini. Dulu tuh begini. Kalau itu sudah dipraktekkan, bisa diharapkan tesis Anda, skripsi Anda, disertasi Anda bisa cepat selesai. Yang penting yang penting itu Anda menguasai tesis, disertasi, dan skripsi. Bukan selesainya, tapi Anda menguasai tidak. Karena yang diuji adalah Anda. Begitu. Rutinlah bertemu dengan dosen pembimbing. Jika Bapak, Ibu, adik-adik diberi privilege untuk bisa memilih dosen pembimbing, carilah dosen pembimbing yang menguasai bidangnya, menguasai topiknya, yang topik penelitianmu itu memang disukai oleh dosen pembimbing, itu penting sekali. Ya, ini kalau adik-adik, Bapak, Ibu punya kesempatan untuk memilih pembimbingnya siapa. Pilih pembimbing yang kompatibel dengan kita, ya, yang kompatibel dengan kita. Dan kemudian ini yang paling penting, bina hubungan baik dengan dosen pembimbing. Sangat penting. Sangat penting. Dosen pembimbing juga manusia, personalitinya berbeda-beda, kemampuannya juga berbeda-beda, kemampuan dalam membimbing, communication style-nya juga berbeda-beda, dan bukan diharapkan, dan sebaiknya dia itu tahu banyak soal topik yang sedang diteliti. Jadi dia tahu sebaiknya kamu begini, sebaiknya ini begini, sebaiknya ini. Apa harus apa artikel mana yang harus saya baca? Siapa pendekarnya sih Pak sebetulnya ini teh? Itu. Biasanya dosen pembimbing dulu waktu saya S3 juga coba kamu Agustinus baca isi ini, baca sih ini. Kadang-kadang nyebutin nama penulisnya aja. Baca pekerjaannya atau semua artikel si Anu. Saya pergi, waktu saya sekolah kan belum ada AI. Saya pergi, Google Scholar cari ini, terus saya baca-baca. Oh iya memang benar. Dia ternyata pendekarnya di topik ini itu. Nah, itu. Ya, ini seperti itu. Dulu saya masih ingat ya. Agustinus cari artikel, 30 artikel yang meneliti tentang variabel ini. Cari, baca oleh kamu semuanya, nanti tulis di Excel tentang apa, variabelnya apa, ininya apa, hasilnya bagaimana. 30 artikel. Terpaksa saya baca. Terus sudah gitu, saya harus presentasi di depan pembimbing saya. Agustinus, coba ceritakan, apa yang kamu ketahui tentang ini? Lalu saya cerita. Jadi sekarang gini, variabel ini tuh mulai muncul diteliti itu sekitar tahun sekian. Peneliti pertama adalah si ini. Tapi kemudian perkembangan berikutnya variabel ini tuh banyak dihubungkan dengan ini. Terus ini juga begini, terus begini. Nah, sampai seperti itu. Ternyata si pembimbing saya menyuruh saya seperti itu tuh dalam rangka apa? Dalam rangka supaya saya tahu punya gambar besar tentang topik itu, yaitu dunia persilatan di dalam topik itu. Begitu.
penelitian itu memang menantang, tapi hasilnya juga setimpal. Itu lagi, terutama kalau bapak-bapak dosen di sini yang sedang S3. Pak, yang paling tahu soal penelitian Bapak Ibu itu adalah Bapak Ibu sendiri. Di seluruh dunia ini yang paling tahu tentang penelitian Bapak Ibu yang sedang dilakukan sekarang itu adalah Bapak Ibu sendiri, bukan pembimbing. Pembimbing tahu-tahunya sekilas-sekilas. Ya. Begitu tesis ini, begitu disertasi ini udah mau selesai, udah mau dikumpulkan, Bapak Ibu lah yang paling tahu tentang penelitian itu, bukan pembimbing Bapak Ibu. Bapak Ibu sendiri. Dan saya merasakan sekali pada dulu waktu saya studi S3. Udah begitu selesai, udah, oh iya ya. Sehingga waktu pembimbing saya mengatakan, kenapa begini? Dengan pede, saya mengatakan, alasannya adalah ini. Begitu. Terus pembimbing mengusulkan gini, saya tolak. Enggak, arahnya enggak ke situ kok. Ini ke sini. Begitu. Ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin begini nih, Bapak Ibu. Sekali lagi, kenapa tadi saya menekankan bahwa AI itu adalah alat, hanya alat, ya, hanya alat. Nah, ini strategi menguji skripsi, tesis, atau disertasi mahasiswa di era AI. Mahasiswa, pahami ini juga, siapkan diri Anda. Uji pemahaman teori secara lisan. Kalau saya jadi penguji, saya akan ini nih. Minta mahasiswa menjelaskan teori dan model dengan kata-kata sendiri. Saya baca skripsinya akan sekilas, oh tentang ini, oke. Tes pemahaman mendalam, bukan hafalan dan bukan salinan dari AI. Itu sebabnya Anda harus tahu apa yang Anda tulis dalam skripsi. Uji logika penelitian. Tanya hubungan antar elemen, antar variabel, rumusan masalah, tujuan, metode, hasil, tanya. Ngerti nggak dia? Uji apakah logika berpikirnya runtut dan dapat dipertanggungjawabkan. Anda akan menjawab dengan baik, dengan benar kalau Anda tahu sekali dunia persilatan dari penelitian Anda. Uji proses, bukan hanya produk. Bukan hanya nih hasil ini nih, baca-baca laporan skripsinya gitu. Enggak, prosesnya. Minta ditunjukkan draft awalmu mana? Catatan bimbingannya mana-mana? Coba saya pengen lihat. Mana data mentahnya? Hasilnya gimana? Apa pakai apa? Pakai analisis apa? Coba saya pengen lihat. Siapa tahu kadang-kadang hasil analisisnya teh dimanipulasi gitu loh. Karena saya lihat dulu saya waktu penelitian apa S3 itu saya mengolah data menggunakan Amos. Aduh, Amos itu banyak sekali ininya, apa requirement-nya ya. Harus inilah, harus inilah, harus inilah. Jadi untuk bisa mendapatkan model yang fit itu uh, relatif sulit, ya. Sehingga uh, apa alat ukur kita itu karena saya bidang itu alat ukurnya itu jadi kuesioner dan indikatornya itu harus banyak karena kalau menggunakan Amos biasanya indikatornya itu banyak yang tidak valid sehingga harus digugurkan. Dari 6 pertanyaan mungkin yang kepakai hanya 3 atau dari 8 pertanyaan untuk mengukur satu variabel mungkin hanya 5 gugur, sisanya hanya 4 gitu misalnya. Nah, seperti itu. Terus ada mahasiswa yang ini pakai Amos, ini lihat alat kuesionermu, ini Pak, ini variabel ini hanya diukur dengan 4 pertanyaan, ya Pak. Terus hasilnya gimana? Bagus Pak, ada yang di drop tidak indikatornya? Tidak ada Pak, semuanya bagus. Aha, saya bilang teh, it's just too good to be true begitu. Just too good to be true. Oke. Jadi seperti itu, uji refleksi pribadi. Tanyakan apa pelajaran pribadi yang didapat. Apakah mereka menyadari tantangan nilai etis insight dari penelitian itu. Ini berlaku untuk skripsi, tesis, dan ini loh ya. Gunakan ujian dengan format adaptif, diskusi pro kontra hasil. Kita tidak berbicara itu, tapi kita berbicara tentang dampaknya. Ini kalau ini begini, seberapa dalam dia memahami itu. Ya, simulasi pitching ke industri. Kalau ini kan di industri bagaimana? Pertanyaan what if juga. Ya.
Nah, kalau kita sebagai pembimbing, ya, lakukan bimbingan berbasis diskusi. Bimbingan harus mencakup sesi tanya jawab mendalam, bukan sekedar revisi teks. Banyak pembimbing yang seperti itu. Mana tulisanmu? Mana draftnya? Oh, iya salah. Oh, ini salah. Ini salah. Perbaiki. No. Kalau hanya seperti itu, mahasiswa bimbingan kita bisa selesai tesisnya, bisa selesai disertasinya. But the question is, apakah dia menguasai apa yang dia tulis? Belum tentu. Karena mungkin yang menulis jelas bukan dia 100%. Yang menulis kan AI. Jadi jangan Bapak Ibu sebagai penguji, jangan takut sama AI, naikkan standar. Sudah pastilah mahasiswa S1 saya pasti menggunakan AI. Malah saya sarankan, gunakan AI. Gunakan AI supaya kamu cepat selesai. But, kamu yang jadi chefnya, yang jadi kokinya, yang jadi juru masaknya. Jadi kamu yang harus tahu ininya. AI itu hanya untuk mempercepat selesai saja. Begitu. Ya, oke. Jadi sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Ingat, tidak ada pertanyaan yang bodoh. Apapun, silahkan tanyakan saja. Gitu. Mangga, Neng Mei. Ya, terima kasih banyak Pak Agus atas materinya gitu ya. Tadi yang daging banget nggak kalah daging dari hari pertama gitu ya. Begitu juga dengan Pak Wahyu. Oke, saya juga akan nge-add Pak Wahyu terlebih dahulu. Oke. Oke, terima kasih Mei. Pak Wahyu aman Bapak untuk sinyalnya, jaringannya? Ah, Bapak izin ini ya apa Heeh. off cam takutnya mati sinyalnya. Oh, oke, aman Bapak. Aman Baik, siap. kalau gitu kita, oke Bapak, kalau gitu kita langsung ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada Pak Muhammad Arifin gitu ya, yang raise hand. Nah, Bapak nanti boleh menyebutkan gitu ya, ingin bertanya apakah ke Pak Wahyu atau ke Pak Agus atau kedua pemateri kita gitu ya. Nah, nanti kemudian silakan berikan pertanyaannya secara singkat. Oke, sudah saya ask to unmute untuk Bapak Arifin, silakan pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Mela atas kesempatannya. Baik ya, saya ingin bertanya ke Pak Wahyu. Ya, saya menyambung dari kemarin presentasinya Pak Rama. Terus kayaknya ada berhubungan dengan Pak Wahyu karena dipraktekkan. Nah, yang kemarin itu Pak Rama belum menjawab pertanyaan saya di metodologi penelitian di bab biasanya kalau tesis itu di skripsi di bab 3 betul bab 3. Nah, Pak Rama belum menjawab bagaimana mempraktekkan karena saya barusan ancang-ancang mau bikin tesis. Biasanya kalau saya kebetulan jurusan arsitek, pertanyaan saya itu apakah bisa dimasukkan itu biasa kalau arsitek itu bicara tentang gambar, tabel atau grafik. Apakah AI juga bisa membuatkan itu? Terus pertanyaan yang kedua, nah Pak Rama pernah bilang bisa menyiapkan data, menganalisa data. Saya belum coba juga ya. Dan saya berpikir sekarang kan serba online. Saya bisa dapat data dari kantor statistik dengan online, data kantor-kantor dinas dengan official official website-nya. Nah, kalau saya semua dapatkan data, terus AI bisa menganalisanya, adapun masalah lokasi saya bisa pakai GPS atau Google Earth. Nah, kalau itu semua bisa, berarti ngapain lagi dong? Saya bisa ke lapangan, mendingan saya kerjain di ruangan saya aja, meja belajar saya. Gitu kira-kira. Apakah ada relevan ya kayaknya atau masuk akal ya? Kalau saya lakukan tesis, mendapatkan data, terus AI yang analisa dan dapat kebaruannya. Jadi kayaknya tidak perlu lagi saya ke lapangan. Apa bisa dikonfirmasi. Terima kasih. Cuma itu pertanyaan saya kepada Pak Wahyu. Oke, terima kasih Pak Arifin. Izin Mei saya Pak jawab ya. Ya, Gini silakan. Pak,
pengalaman saya mungkin beda bidang ilmu dengan Bapak, tapi saya udah tangkap. Saya kan biasa menggunakan SAM-PLS Pak ya. SAM-PLS itu kan ada gambar, ada tabel gitu ya, measure model, structure model ya, dan sebagainya. Nah, di sini di AI itu fungsinya bukan mengolah datanya, bukan untuk dapatkan hasil dari pengolahan data tersebut, tetapi di sini si AI tadi ya ada namanya yang dipikirkan tadi interpretasi data. Nah, di situ si AI akan menggunakan data data Bapak ya, maksudnya tabel gambar tadi akan dianalisis, Pak. Nah, analisisnya itu mungkin akan berbeda dengan yang GPT biasa, Pak ya. Tapi di sini intinya data apapun yang kita sampaikan, tabel apapun gambar ya Pak ya, itu akan diinterpretasikan oleh AI tersebut. Jadi sebagai bukan landasan ya, sebagai dasar kita untuk membuat hasil analisis Pak. Itu. Jadi saya gunakan juga. Misalnya saya kayak membuat measurement model nih, ada datanya, ada tabelnya nih, tapi belum saya tulis Pak. Masukin tabelnya. Nah, dia tuh udah akan tahu nih, oh ini measurement model. Dia kan ngejelasin cara menginterpretasikannya seperti apa gitu ya. Dia dijelaskan, kemudian dijelaskan hasil interpretasinya. Nah, kalau kita mau kasih style penulisan, dia akan mencontoh style penulisannya seperti tersebut Pak. Jadi di sini memang kita bukannya nggak kolek data, bukannya kita nggak turun ke lapangan, tapi dia sebagai tukang tulis kita, asisten pribadi kita untuk menulis Pak. Seperti itu, terima kasih Pak Rifin. Oke, terima kasih banyak Pak Wahyu atas jawabannya. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin ini ada pertanyaan juga gitu ya. Kita beralih ke Pak Agus. Ada pertanyaan dari Pak Racanda Ambia. Bagaimana mengakses, mengumpulkan, dan menyalin artikel raksasa atau pendekar dalam topik penelitian kita untuk kita jadikan literatur reviewnya? Seperti itu, Bapak. Belum di-unmute, Bapak, audionya? Oke. Baik, itu sih mudah ya. Tinggal pakai prompt saja. Nanti pakai AI Site kalau nggak salah, atau pakai AI apa itu, Space gitu ya. Itu bisa muncul itu artikel-artikel yang diinginkan gitu ya. Dengan menggunakan prompt sederhana itu bisa kita dapatkan itu. Jadi Bapak Ibu, yang juga ada yang bertanya tentang novelty dan lain sebagainya, kita bisa dapatkan itu, kita bisa tanya ke AI malah. Kalau di topik ini AI novelty-nya apa ya, kita bisa dapatkan itu dengan mudah. Yang ingin saya tekankan sekali dari presentasi saya malam ini itu adalah jangan terlalu rely on AI gitu ya, dan jangan terlalu merasa nyaman udah jadi kalimatnya udah bagus, ini udah bagus. Karena esensi dari meneliti itu, bukan laporannya itu, tetapi Bapak Ibu mengerti nggak itu apa yang dituliskan. Ya itu sekali lagi saya bilang tadi, tahu nggak dunia persilatannya ini begini-begini. Itu yang paling penting. Sekali lagi, AI itu hanya alat bantu saja. Alat bantu saja. Kita nggak bisa tergantikan oleh AI. Begitu. Ingin mendapatkan ini, bisa dibantu oleh AI dengan mudah sekali. Tadi juga ada yang bertanya mengenai novelty. Novelty itu Pak, apa sih? Apakah novelty atau kebaruan atau gap dari penelitian yang terdahulu itu masih kita pakai dalam penelitian kita? Well, jawabannya adalah kalau di topik tersebut penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terdahulu itu hasilnya mix, ada yang positif, ada yang negatif gitu, itu masih bisa. Tapi maaf, Bapak Ibu, untuk mendapatkan dan untuk mengidentifikasi gap yang paling mudah, itu caranya saya adalah biasanya membaca bagian akhir dari artikel. Kan itu sudah ada itu limitation dan untuk future research. Nah, itu future research itu saya bisa bilang, oh, ini saya teliti karena topik ini disarankan oleh penelitian si PIC ini. Dia menyarankan ini untuk diteliti karena ini tuh masih belum banyak di riset. Itu hampir setiap artikel di bagian akhirnya pasti ada limitation and future research. Future research itu adalah ide untuk kita teliti. Sudah jelas ada gap-nya di situ. Makanya disarankan oleh penelitian-penelitian sebelumnya.
Begitu, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, tanya aja ke AI. Kalau untuk bidang ini, penelitian tentang ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, hubungannya dengan ini, variabel ini, atau tentang apa misalnya sendi ini, masih adakah ruang untuk meneliti? Masih adakah gap? Tanya AI, dia pasti tahu. Tapi tolong beritahu dulu AI ininya supaya hasilnya lebih bagus. Beritahu dulu dia itu berperan sebagai siapa. Jangan terlalu terbuka gitu ya. Misalnya eh, bidang kesehatan, wow kesehatan itu banyak sekali, kedokteran itu banyak sekali. Misalnya tentang sendi bahu gitu. Bilang saja ke dia, Anda adalah seorang profesor yang sudah meneliti sangat berpengalaman tentang sendi bahu gitu. Saya ingin bertanya tentang gap apa yang masih atau novelty apa yang masih tersedia di dalam penelitian-penelitian tentang sendi bahu. Misalnya, seperti itu. Akan muncul dengan but sekali lagi jangan kemudian udah dapat ini ada ini nih ada ininya nih quotation ada sumbernya juga ada menurut si George tahun 2000 sekian gitu. Oke, kita tenang tapi please baca tadi artikel George tahun 2000 sekian itu supaya kita dapat helikopter view dari topik tersebut. Itu yang paling penting mah kalau menurut saya. Gitu loh. Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Agus untuk jawabannya. Ini ada Pak Ivan Syahreza gitu ya. Boleh silakan Pak Ivan menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salam. Pak Prof ya. Nah, ini Pak Prof yang saya ingin tanyakan ya. Ketika saya sudah mendapatkan data-data, kemudian saya sudah olah statistik ya, itu bagaimana menarik apa namanya menarik kesimpulan atas uji-uji variabel-variabel itu, Prof. Bagaimana caranya? Kemudian juga di situ juga ada uji hipotesis, ada statistik terhadap apa H1, H2, H3, kemudian juga ada lagi apa namanya error term gitu. Nah, itu bagaimana ketika saya sudah mengolah data dengan SPSS ataupun dengan Excel itu diberikan kesimpulan oleh AI itu, mohon jawaban Prof. Terima kasih. Oke. Sekali lagi, Pak, berbahagialah Bapak yang penelitiannya zaman sekarang. Karena itu, seperti tadi Pak Wahyu bilang, bahwa hasil dari olah data statistik Bapak ya, bisa diupload ke AI, kemudian ditanyakan, apa artinya ini? Tergantung promnya, Pak ya. Apa artinya ini, dan apa kesimpulannya? Ya, dia bisa mengeluarkan itu. Tetapi Pak, kalau AI sudah mengeluarkan itu, pertanyaannya sekarang, apakah Bapak memahami? Gitu. Karena sekarang yang paling penting itu adalah Bapak memahami dulu. Begitu. Ya. Contoh, ini mungkin ini sedikit keluar, tetapi masih menyangkut pertanyaan Bapak. Ya. Misalnya, di dalam penelitian Bapak itu kan ada hipotesa. Ya, tes hipotesa. Hipotesanya diterima atau ditolak gitu kan, signifikan atau tidak signifikan. Banyak mahasiswa, bukan hanya S1, S2 juga banyak yang bertanya, Pak, penelitian saya hipotesanya ditolak, Pak. Aduh, gimana? Gagal dong penelitian saya. Nah, itu juga harus dipahami dulu. Ya, ceritanya begini, Bapak mengajukan hipotesa, hipotesa itu kan hipotesa itu kan eh, apa apa istilahnya tuh bukan kesimpulan. Hipotesa itu hubungan yang akan kita tes benar atau tidak begitu ya. Eh, yang akan kita tes benar atau tidak. Nah, terus kita bisa dari mana kita dapatkan hipotesa itu? Ya, logika sederhana gini. Kalau saya yang jadi mahasiswa, pembimbing saya, penguji saya akan, Pak Agustinus, dari mana Bapak bisa mendapatkan hipotesa ini? Ya, dugaan sementara hipotesa itu kan
Kok berani-beraninya Pak Agustinus menduga bahwa ini tuh berhubungan dengan ini, bahwa ini tuh berdampak ke sini. Dari mana Pak Agustinus bisa berani-beraninya mengatakan seperti itu? Jawaban saya, Pak, dari literatur review. Penelitian-penelitian terdahulu, Pak, menunjukkan bahwa ini tuh berdampak kepada ini, A itu berdampak kepada B, begitu loh. Terus kalau penguji bertanya lagi, nah kalau sudah diteliti dan kenyataannya berdampak, kenapa diteliti lagi sama Pak Agustinus? Jawaban saya, Pak, yang A berdampak kepada B itu konteksnya, situasinya itu di seperti itu. Itu di pasar ini, itu dalam kondisi itu. Ini pasien ini untuk penyakit ini. Nah, di penelitian saya itu berbeda dengan penelitian yang terdahulu. Itu sebabnya saya ingin mengetahui apakah hubungan A ke B ini juga berlaku di konteks penelitian saya sekarang ini. Dulu kan di situ, sekarang di sini. Nah, kalau ternyata iya, itu kan saya dapat pengetahuan baru. Oh, ternyata hubungan ini juga berlaku loh di sini, di konteks ini, di situasi seperti ini. Kalau ternyata hubungan itu tidak signifikan, gitu ya, ditolak, gitu, itu juga pengetahuan baru buat kita. Oh, Pak penguji, menurut penelitian-penelitian itu terdahulu, A itu punya dampak kepada B loh, tetapi itu di konteks itu. Begitu saya coba buktikan A berdampak kepada B di situasi penelitian saya, ternyata tidak, Pak. Gitu loh, ya. Jadi, itu juga menambah pengetahuan. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu dalam penelitiannya menemukan ada hipotesa yang tidak diterima, jangan takut. Itu bukan berarti penelitian Bapak Ibu salah. Justru itu menambah pengetahuan kita. Tugas kita adalah menjelaskan why, mengapa ya, kok bisa hubungan ini ke sini ditolak. Padahal di penelitian-penelitian sebelumnya tidak. Nah, cari tahulah kenapa kira-kiranya. Oh, mungkin karena memang di situasi seperti ini hubungan ini tidak berlaku. Oh, mungkin dari mana Pak saya bisa menjelaskan itu? Baca penelitian-penelitian sebelumnya, baca juga teori-teori yang mendukung dari hubungan itu tadi. Begitu. Sekali lagi, kepada hasil analisis statistik tadi, idealnya Bapak ya, memang Bapak bisa menjelaskan apa sih ini tuh mempelajari apa sih hasil ini tuh, apa sih artinya error, standar error, apa sih ini, idealnya seperti itu. Tetapi syukur alhamdulillah sekarang ada alat bantu yaitu AI yang membantu menjelaskan apa yang sudah dihasilkan dari olah data statistik itu. Tinggal ditanyakan kepada AI, Pak, kembali lagi tergantung prompt-nya. Begitu loh, Pak ya. Ya, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Mungkin beralih ke Pak Wahyu ini ya, ada yang bertanya terkait dengan penggunaan tools AI gitu ya. Eh, Kalau database jurnal yang berbahasa Arab itu gimana, Pak Wahyu? Mungkin boleh dijawab, Bapak? Oke, nah ini saya ulangi lagi ya, izin tanya Pak, apakah ada AI yang sudah mencakup database jurnal khusus topik bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya full? Karena kalau saya cari jurnal Google Scholar yang muncul hanya bahasa Indonesia Inggris. Oke, kalau untuk database bahasa Arab tuh saya mungkin belum mengetahuinya Bapak Ibu ya, karena memang suatu saya mulai penelitian, seperti saya bilang tadi, ketika kita mulai penelitian itu kan berdiri dari sebuah raksasa tuh. Jadi saya, walaupun kita buat penelitian berbahasa Indonesia ya, mungkin salah satunya berbahasa Arab, tetap kita berpedoman kepada artikel yang bereputasi yang bagus, Pak. Jadi artikel yang bagus, penelitian yang bagus akan menghasilkan penelitian yang bagus juga. Nah, jadi mungkin ada banyak juga ya jurnal-jurnal yang berbahasa Arab yang bagus, tapi saya belum mengetahui gitu ya. Nah, tapi tetap tadi ya, kita bersumber penelitian yang bagus. Nah, mungkin kalau untuk bahasa Arab sendiri saya belum pernah Pak ya, karena memang base saya gunakan itu adalah bahasa Inggris, seperti itu. Terima kasih. Boleh saya menambahkan sedikit? Pak, ya, sok Bapak. Oke, jadi begini. Alasannya dulu pernah ya terjadi perdebatan juga di ini. Kenapa sih kalau kita bikin artikel jurnal itu harus diterbitkan ke jurnal yang berbahasa Inggris? Kenapa nggak bahasa Indonesia saja? Itu kan ini kadang-kadang kan kemampuan kita mengekspresikan dalam bahasa Inggris kan susah. Kenapa sih nggak bahasa Indonesia saja? Gitu ya. Ada yang menjawab, oh bahasa Indonesia itu secara gramatika itu masih kurang dalam mengumpulkan hasil-hasil studi ilmiah gitu dan lain sebagainya.
Yang menurut saya itu ya keliru lah ya. Jadi begini, hasil penelitian itu inginnya dipublikasi, harus dipublikasi, ya. Tujuan publikasi itu apa? Supaya bisa dibaca oleh para ahli peer. Peer itu sesama sesama ahli, sesama penulis yang atau sesama peneliti yang meneliti topik kita. Itu tujuannya itu. Itu sebabnya kalau kita publikasikan artikel kita dalam bahasa Inggris mendadak sontak yang membaca hasil penelitian kita itu banyak sekali. Kalau hasil penelitian kita terbitkan dalam bahasa Indonesia, siapa yang akan membaca? Sudah ketahuan. Itu sebabnya seorang ahli aeronautika, ahli roket, orang Spanyol, hebat sekali dia, salah satu pendekar lah di peroketan itu, dia menulis artikelnya tetap harus pakai bahasa Inggris. Supaya apa? Supaya bisa dibaca oleh ahli-ahli peroketan dari NASA. Gitu. Coba kalau dia pakai bahasa Spanyol, siapa yang akan bisa membaca? Begitu. Kembali ke masalah database berbahasa Arab, mau nggak mau, kita harus mencari database yang berbahasa Arab. Pastinya ada dari universitas-universitas dari Timur Tengah. Pasti ada itu. Ya, karena sudah jelas database itu hanya akan dibaca oleh Arab speaking people begitu loh. Ya. Jadi mungkin di database yang berbahasa Inggris jadi rada kurang karena memang kajiannya itu kajian tentang bahasa Arab atau yang banyak ditulis oleh ahli-ahli yang berbahasa Arab. Begitu. Jadi cari di universitas yang berbahasa Arab ya. Itu saran dari saya. Oke, siap. Terima kasih banyak kepada Pak Agus gitu ya, yang sudah menambahkan juga. Sebelum berlanjut gitu ya di sesi Q&A, izinkan saya menginformasikan kepada Bapak dan Ibu semuanya sesuai janji. Hilang, Mei, suaramu. Nah, selanjutnya saya akan mengumumkan terkait dengan peserta yang mengisi presensi tercepat gitu ya Bapak dan Ibu. Baik yang mengisi di hari pertama ataupun di hari kedua. Oke, langsung aja di sini selamat kepada Bapak Anugrah Tegar Putra Farabibah dan Ibu Naila Septia Hawalani gitu ya, yang udah ngisi presensi tercepat gitu ya, yang udah stay tune banget di jam 6.45 gitu ya. Selamat kepada dua pemenang kita. Oke, lanjut ke peserta terakhir nih Bapak dan Ibu. Nah, karena saya baru mau memilih di hari kedua, maka yang adanya itu hari pertama gitu ya. Hari kedua akan saya umumkan besok gitu ya, akan saya kasih filenya di grup. Oke, selamat kepada Bapak Rikisan gitu ya. Di hari pertama itu sudah aktif bertanya, sudah aktif berdiskusi. Nah, ini akan mendapatkan, para peserta akan mendapatkan door prize ratusan ribu dari Ebismark gitu ya. Door prize ratusan ribu ini dalam bentuk bootcamp gitu ya Bapak dan Ibu. Selamat semuanya tadi yang udah diinformasikan, disebut namanya gitu ya. Bapak dan Ibu bisa cek website kita di ebismark.id/bootcamp gitu ya. Karena Bapak dan Ibu berhak mendapatkan tiket gratis bootcamp gitu ya. Jadi dipilih aja tiket gratisnya, dipilih aja bootcamp yang ingin Bapak Ibu ikuti gitu ya. Nah, buat Bapak Ibu lainnya yang belum berkesempatan gitu ya untuk mendapatkan tiket gratis tadi, jangan khawatir Bapak dan Ibu semuanya, karena kita udah ada diskon nih buat Bapak dan Ibu. Diskon bootcamp nih Bapak dan Ibu semuanya. Ada diskon bootcamp AI, buku gitu ya. Ada juga diskon bootcamp optimasi AI nih. Bagi Bapak dan Ibu yang masih bingung gitu ya, riset AI gitu ya, ChatGPT gitu ya. Nah, boleh banget ikut bootcamp optimasi AI. Nanti akan dibahas dengan lebih mendalam gitu ya. Penggunaannya gitu ya. Terus gimana prompting-promptingnya gitu ya bersama dengan dua pemateri kita. Nah, begitu
Begitu juga dengan bootcamp buku, Bapak dan Ibu semuanya. Keduanya akan dimulai bulan depan, jadi silakan banget gitu ya Bapak dan Ibu, boleh beli bootcampnya gitu ya. Hanya 275.000 aja Bapak dan Ibu, dari harga awal 325.000. Nah, buat Bapak dan Ibu yang bertanya terkait dengan rekaman gitu ya, terkait dengan sertifikat gitu ya, ataupun contoh artikel, Bapak dan Ibu silakan untuk klaim webinar kit kita gitu ya, 70.000 aja gitu ya Bapak dan Ibu, udah dapat tadi sertifikat, materi lengkap gitu ya. Jadi silakan banget Bapak dan Ibu ke ebismark.id/promo aja. Nah, buat Bapak dan Ibu yang mungkin ingin mempublikasikan artikel gitu ya, atau buku gitu ya, kita ada Ebismark Press Bapak dan Ibu. Kita bisa mempromosikan nih ya buku Bapak dan Ibu gitu ya, mendistribusikan, begitu juga dengan artikel gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu juga boleh ke website ebismark.id/webinar gitu ya. Karena akan ada berbagai macam kegiatan kita juga yang berkaitan dengan AI gitu ya Bapak dan Ibu semuanya. Oke, mungkin itu tadi sedikit informasi. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab kembali. Sebentar saya akan meng-add kembali Pak Wahyu dengan Pak Agus. Oke, di sini ada Pak Ukas Akil nih yang udah raise hand. Silakan Bapak sampaikan pertanyaannya. Baik, Sudah saya bis, ask to unmute, apakah bisa baik, Bapak? Oke, ya, silakan. baik, ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya off cam. Eh, yang terhormat, mungkin pemateri Pak Agus atau Pak Wahyu mungkin lebih ke Pak Wahyu terkait dengan pemakaian ataupun penggunaan AI. Perkenalkan juga saya selaku sementara mahasiswa S2 untuk tesis. Jujur saja Pak Agus, untuk saya S1 itu masih periode lama, sekitar tahun 2010 Pak. Jadi belum perkembangan ilmu dan teknologi seperti saat ini belum tersentuh ya. Mungkin terkait dengan jurnal-jurnal dan artikel ya. Dulu kita masih menggunakan buku-buku yang biasa. Nah, itu sampai masuk di sini untuk lanjut S2 ya lumayan lumayan ya artinya lumayan Terkaget-kaget. kaget-kaget juga, harus ada yang kayak gini jurnalnya, harus pembuatan artikel kayak gitu Pak. Tadi sudah sampaikan Pak Agus saya terkait dengan pembimbingnya mengesyaratkan untuk membaca 30 artikel itu juga sekarang yang terjadi ke saya Pak Bagus. Hmm. Jadi mungkin saya sharing aja Pak. Cukup memang cukup sulit buat kami yang contohnya ya umur sekian ini masuk di sini ya cukup cukup ya. Mungkin ada sharing Pak Wahyu ataupun Pak Agus, AI yang digunakan supaya satu mempermudah dalam menganalisis literatur terkait dengan mungkin ada 30 langsung muncul, ya itu saya pernah lihat tapi nggak tahu, mungkin belum belum bisa menggunakan, hanya membaca beberapa abstrak ya dari itu. Mungkin itu Pak Wahyu terkait dengan AI apa yang bisa digunakan untuk mempercepat menganalisis jurnal tersebut. Mungkin itu aja Pak. Untuk sementara ini masih menyusun tesis Pak. Itu masih disuruh cari artikel 30 dan menganalisisnya Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Ukas. Pak Agus, saya izin menjawab, mungkin bisa Silakan, ditambahkan Pak. dengan Pak Agus. Oke, Pak Ukas, semoga lancar dalam proses penelitiannya. Untuk AI yang saya gunakan Pak ya, memang kita itu kan memang banyak sekarang itu AI yang beredar di di masyarakat Pak ya, akademisi AI ini, AI itu, AI apapun lah itu ya. Nah, yang pure saya gunakan ya Pak dalam penelitian ya. Pertama itu untuk mencari literatur itu saya menggunakan Publisher Paris, bukan AI Pak ya, aplikasi Publisher Paris. Itu saya gunakan dikombinasikan dengan ya tentu dengan Google Scholar. Publisher Paris itu memang memfilter artikel-artikel dari jurnal bereputasi Publisher Paris. Kemudian untuk cari artikel yang bagus-bagus dari Publisher Paris, dapat nih Pak artikelnya. Nah, dari artikel tersebut akan saya analisis, topik mana sih yang kira-kira perlu kita teliti gitu ya. Nah, dari situ
tanyakan ke GPT. Oh, dapatlah artikel-artikel yang oke gitu Pak ya. Oh, topik yang ini di Publisher Paris dapat artikel yang oke. Nah, kemudian dari situ baru saya mulai mencari problem dari penelitian yang akan saya angkat. Problem teoritis, kemudian secara praktis. Nah, dari sana saya menggunakan GPT Pak. Ya, tadi Publisher Paris menggunakan GPT. Nah, ketika membuat introduction, literature review sampai ke implication, itu saya menggunakan ya tadi kampus AI tadi Pak. Jadi saya gunakan itu benar-benar saya gunakan sampai sekarang gitu Pak ya. Nah tadi kita lihat contohnya kampus AI, Publisher Paris, dan satu lagi untuk membuat hipotesis development. Hipotesis development itu kombinasi antara site AI dan GPT Pak. Nah jadi saya gunakan itu hanya itu aja. Kalau untuk mendevelop artikel penelitian. Kemudian ya untuk parafrase saya gunakan biasa aja pakai Quillbot aja gitu ya. Plus saya gunakan provider. Nah, jadi nggak banyak Pak, cuman itu aja. Publisher Paris, GPT Custom, Site AI, sama Quillbot. Nah, jadi dengan itu bisa kita mendevelop suatu artikel yang bagus. Tapi tentu kita harus pahami Bapak ya cara penggunaannya, etika-etikanya seperti itu. Mungkin Pak Agus ada tambahan, silakan Pak Agus. Terima kasih Oke, Pak. baik. Begini Pak Ukas, ini saya dari awal sekali ya. Jadi Pak Ukas bisa menjadi diri sendiri aja di hadapan AI itu. Misalnya contoh yang paling umum itu adalah ChatGPT lah ya. Misalnya begini, Pak Ukas bisa bertanya kepada ChatGPT, kalau saya kalau saya harus membaca artikel ilmiah, hal-hal apa saja yang harus saya baca? Topik-topik apa saja yang harus saya baca? Atau kalau saya harus meringkas suatu artikel ilmiah, topik-topik apa saja yang harus saya baca? Terus nanti akan muncul, akan dijawab oleh ChatGPT kan, ininya, 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 ininya. Nah, sekarang kalau Pak Ukas sudah mendapatkan 30 judul artikel tadi, syukur-syukur Pak Ukas mendapatkan kopinya dari ke-30 artikel itu. Ya, itu idealnya seperti itu. Tetapi kalau tidak juga bisa kemudian tanya ke ChatGPT. Untuk artikel ini, tolong diringkas terutama yang memuat bagian ininya, sesuai dengan jawaban ChatGPT sebelumnya. Nah, terus beritahu ke dia ChatGPT juga, tolong ringkasannya tidak lebih dari sekian kata gitu loh. Ya, gitu aja Pak. Jadi dengan AI itu kita bisa dari awal sekali kok, saya nggak ngerti, tanya aja ke dia, terus ini gimana? Tanya aja ke dia, terus nanti ini, tanya aja ke dia. Jangan sungkan-sungkan, AI kan bukan manusia. Tanya aja lagi. Dan jangan malu, kita nggak tahu apa-apa, nggak apa-apa, ya, tanya aja lagi. Seperti itu kalau berhadapan dengan AI. Jadi, Pak Ukas, jangan takut. Wah, beruntung Pak Ukas baru, kalau saya sih melihatnya Pak Ukas tuh sekarang S2 aja beruntung, Pak. Karena udah banyak AI gitu loh. Dulu saya S2-nya aduh, udah lama sekali Pak, zaman Jurassic, Pak. Wah, belum ada apa-apa. Semuanya harus secara manual gitu. Jadi, Pak Ukas saran saya mah tanya aja ke AI. Terus nanti kalau udah dapat artikel-artikelnya, minta AI, suruh AI ini kan apa? Ringkaskan yang ini. Nah, sesudah diringkas, ini sih tidak bisa tidak. Pak Ukas harus membacanya. Karena supaya bisa mempunyai helikopter view. Karena Pak Ukas supaya bisa mengetahui dunia persilatan topik yang sedang Pak Ukas teliti. Gitu loh, harus dibaca ringkasan itu. Gitu ya Pak Ukas ya? Iya, terima kasih banyak Pak Agus atas jawabannya. Jadi itu mungkin pertanyaan terakhir gitu ya Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu juga udah jam 9 gitu ya. Nah, sebagai pengakhiran sesi pematerian, mungkin boleh dari Pak Agus dan Pak Wahyu gitu ya, untuk memberikan closing statement-nya. Silakan mungkin dari Pak Wahyu terlebih dahulu. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mei. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah
mendapat pemahaman terkait dengan penggunaan AI dalam skripsi, tesis ataupun disertasi. Ini hanya sebagai tools, Pak Ibu ya. Tapi ide penelitian itu di kita. Pentingnya penelitian itu di kita gitu ya. Dan tools ini nggak akan powerful tanpa ide dari kita. Jadi otaknya itu di kita, mereka hanya tukang bantu ya, asisten kita. Nah, sehingga kita bisa menghasilkan penelitian bagus. Nah, akhir kata saya mohon maaf jika ada kesalahan, ada kendala ya, ada kurang salah ucap gitu ya. Saya akhiri, kemudian saya kembalikan kepada Pak Agus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Dari saya mungkin pesannya adalah Bapak-bapak, bagi yang baru mulai, jangan takut. Semua orang juga pernah mengalami hal ini. Semua orang yang sedang meneliti, begitulah ya. Kita jalan terus, tapi jangan berhenti. Jalan terus, walaupun progresnya itu kecil, tetapi harus ada progres kecil. Tapi jangan berhenti gitu. Sebab kalau sudah berhenti, seminggu, 2 minggu, mau jalan lagi